시작은 늘 설레게 하지 모든 걸 이겨낼 것처럼 시간을 뒤쫓는 시계바늘처럼 앞질러 가고 싶어 하지 그 어느 원선을 넘어 저마다 삶을 향해 때론 원망도 하겠지 그 선을 먼저 넘지 말라고 I can fly the sky Never gonna stay 내가 지쳐 쓰러질 때까지 어떤 이유도 어떤 변명도 지금 내겐 용 Imagine the past and present of Korea. 원하는 대로 사라질 거야 그게 바로 내 꿈일 테니까 변한 건 없어 버티고 버텨 내 꿈은 더 담담해질 테니 다시 시작해 Silakan Bu Ong. Ya, bisa di close. Oke, baik. Selamat pagi rekan-rekan semua. Ya, apakah suara saya terdengar dengan jelas, teman-teman? Jelas. Jelas ya? Wah, thank you Pak Yanwar yang sudah membantu. Baik, selamat pagi rekan-rekan semua dimanapun Anda berada. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama dalam acara Zoom spesial hari ini yang akan membahas bagaimana kita bisa dalam satu hari meraih peringkat sebagai seorang enterprise manager gitu ya teman-teman. Ya, hari ini teman-teman saya tidak sendirian, tetapi saya didampingi oleh rekan kerja saya yang sangat luar biasa. Profil ibu rumah tangga yang jauh di sana dari Jawa Timur, Sidoarjo. Ya, di mana beliau kesehariannya adalah sebagai seorang ibu rumah tangga. Ya, aktivitas sebagai seorang ibu rumah tangga, ya di rumah mengurus anak, suami. Juga beliau saat sebagai seorang enterprise HDI. Dan beliau juga adalah pemilik Family Center Sidoarjo, HDI Sidoarjo. Dan beliau juga seorang eksekutif Diamond Indonesia dari Sidoarjo. Berikan aplaus virtual Anda kepada Ibu Ong. Hai Ibu Ong. Wah, luar biasa Faisal. Sehat, Ibu Ong? Sehat, puji Tuhan ya. Apa namanya, Sal? Saya itu tidak sebagus itu, Sal. Tidak sebagus itu, tetapi lebih dari itu gitu ya. Amin dong ya, doanya harus begitu. Ya, saya manggilnya lebih familiar dengan Ciong gitu ya, biar nggak kagok Bu Ong gitu ya, kayaknya manggil orang lain gitu ya. Iya. Karena malam ini kita mau santai, tapi ada banyak hal-hal yang teman-teman, kalau nanti Anda ikuti, Anda bisa menyimak, maka saya percaya bahwa Anda tidak hanya bisa jadi manajer, tetapi Anda bisa meraih peringkat yang lebih tinggi, diamond, bahkan mungkin sampai eksekutif dan yang lebih tinggi lagi. Ciong, hari ini kita sudah kedatangan banyak nih teman-teman, masih bisa kesempatan untuk Anda ngajak ini, mengundang rekan-rekan kerja Anda untuk bisa join bersama Anda. Malam ini kita akan ngobrol, kita akan bahas one day to be a manager. Ya, nanti kita akan jelaskan kenapa sih harus manajer, Pak, seperti itu. Nah, dan juga rekan-rekan, hari ini saya menyapa ya, ada banyak sekali yang dari Lampung, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Palembang, ada yang dari mana lagi nih? Ada yang dari Banjarmasin. Wah, hari ini Nusantara ya, kita bersama-sama berkumpul di acara One Day to be Manager. Nah, Ciong, hari ini ya. Tunggu Kenapa? dulu, teman-teman masih juga pengen tahu nih, kan kita nih gerombolan banyak orang nih. Yes. Jangan aku tok dong yang dikenalin, kamu harus dikenalin. Oh gitu ya.
Ya, rekan-rekan, ini saya dulu waktu pertama kali kenal Faisal itu dari kejauhan, gitu ya. Karena Faisal ini selalu di atas panggung, gitu, ya kan, luar biasa, selalu menjadi MC nasional, gitu. Itu saya ketahui ya. Jadi beliau ini saya lihat luar biasa Faisal ini ya. Orangnya enak, suaranya enak, ngomongnya enak juga ya, seperti itu. Ternyata beliau juga menyimpan berbagai banyak apa namanya itu keahlian ya. Dan sehari-harinya apa sih Sal? Full time enterpriser ya Sal? Yes, full timer Ci. Hari ini sudah tahun ke-8 lebih saya full timer sebagai seorang enterprise HDI Ci. Sebelumnya Sal? Sebelumnya saya seorang profesional, seorang karyawan di sebuah restoran, rumah makan di Palembang. Saya juga pernah ngajar les. Saya juga menjadi karyawan ya. Nah, tetapi akhirnya saya memutuskan untuk menjadi seorang full timer di HDI Ciong sampai saat ini. Betul, betul ya, satu profesi yang menyenangkan untuk kita bersama ya. Oke, lanjut Sal. Baik, Ciong, teman-teman semua langsung saja Anda sambil ngontak-ngontak ya, rekan-rekan Anda yang belum masuk. Hari ini kita akan bahasan yang cukup menarik karena kenapa? Yang akan kita bahas hari ini adalah sebagai fondasi dalam Anda membangun bisnis jaringan. Ya, karena tidak akan ada peringkat apapun kalau tidak ada manajer. Dan juga manajer adalah sebagai stepping stone, pijakan pertama Anda untuk bisa menapaki peringkat-peringkat yang lebih tinggi yang ada di HDI. Langsung aja Ciong, kita minta bantuan dari Pak Yanwar untuk share screen-nya. Silakan. Ada Brother Andi juga yang membantu kita hari ini. Ya, halo Bro Andi. Ya, silakan kita share screen ya rekan-rekan semua. Ya, one day to be a manager. Nah, rekan-rekan, kenapa sih harus manajer? Nah, manajer adalah salah satu peringkat awal rekan-rekan semua yang dimana ini menjadi seperti saya bilang tadi sebagai pijakan awal untuk meraih peringkat-peringkat yang lebih tinggi. Karena rekan-rekan sebagai seorang manajer adalah fondasi untuk membangun jaringan Anda di posisi yang lebih tinggi. Mungkin Anda mau menjadi seorang diamond leader, Anda pengen menjadi seorang eksekutif diamond leader, atau mungkin menjadi star dan bahkan yang lebih tinggi, maka step awalnya adalah Anda menjadi manajer. Nah, hari ini kita bukan berarti satu hari bekerja Anda jadi manajer, tetapi bagaimana apa yang harus Anda lakukan sehingga dalam satu hari Anda bisa mencapai manajer. Jadi bukan Anda harus dipaksa kerja sehari aja nih jadi manajer. Tetapi apabila Anda mengerjakan apa yang kita sharingkan, maka satu hari itu sangat masuk akal untuk Anda meraih peringkat sebagai seorang manajer di HDI. Sehingga nanti Anda buruan tuh bisa mengupgrade impian dan goals Anda untuk ke peringkat yang selanjutnya. Ya, baik. Next slide silakan, Pak Yanwar. Ya, slide-nya bisa dibantu. Belum. Iya. Nah, rekan-rekan, kembali lagi untuk menjadi kenapa sih harus jadi manajer Pak Faisal, Ciong ya? Seperti saya bilang tadi rekan-rekan, jadi manajer ini adalah sebagai peringkat awal, sebagai menyusun fondasi apabila nanti Anda punya impian, punya goals untuk meraih peringkat sebagai seorang mungkin manajer, diamond atau yang lainnya. Nah, mulailah menjadi seorang manajer yang profesional. Nah, jadi apabila nanti Anda sudah meraih peringkat manajer, maka tugas selanjutnya adalah Anda menduplikasikan apa yang sudah Anda capai, apa yang sudah Anda lakukan sehingga Anda meraih peringkat manajer ke jaringan Anda. Nah, semakin banyak Anda membantu rekan Anda menjadi manajer, maka dipastikan Anda akan bisa naik ke peringkat yang lebih tinggi. Next, Pak, silakan. Nah, rekan-rekan, selling versus networking. Teman-teman, ada banyak orang di awalnya berawal dari sebagai seorang selling atau penjual. Ya, jadi tidak apa-apa rekan-rekan, karena semua orang berawal atau berangkat dari seorang penjual. Nah, tetapi rekan-rekan semua, hari ini saya akan mengajak Anda untuk berpikir secara jangka panjang, agar mindset di awal Anda tidak terjebak dalam rutinitas Anda yang fokusnya hanya berjualan saja. Betul ya, Ciong ya? Betul, betul. Ya, karena kenapa? Kalau sebagai seorang penjual saja rekan-rekan, maka Anda akan mengalami keterbatasan. Pertama, dari jumlah yang Anda sponsoring. Terus jelas omsetnya. Dan yang ketiga adalah bonus Anda jelas terbatas. Kenapa? Sebagai seorang seller atau penjual yang concern-nya hanya menjual saja, maka
Anda bekerja sendirian, solo karir. Semuanya Anda kerjakan sendirian, teman-teman. Nah, jadi Anda yang jual produk, Anda yang mungkin ngantar produk, Anda yang mungkin nanti mengclosing prospek Anda, gitu ya. Anda yang mungkin menjawabin pertanyaannya, Anda yang memprospek, semuanya Anda lakukan sendiri. Nah, otomatis kalau kerjanya sendirian, maka Anda akan terbatas. Ya, karena ya titik tumpunya Anda sendiri. Tapi di sini kami mengajak rekan-rekan semua untuk dengan cara networking, membangun jaringan. Kenapa? Potensi sebagai soal networking ini tidak terbatas ya, Ciong ya? Betul. Iya. Karena kenapa? Contoh nih gini teman-teman. Kalau seandainya Anda bisa sharing lah, Anda merasakan manfaat produknya, terus Anda mencoba menawarkan kepada teman-teman Anda, teman Anda, saudara Anda, keluarga Anda gitu ya. Nah, apabila Anda juga fokusnya mencari orang-orang yang juga mau pakai produk dan juga bercerita kepada lingkungan mereka, produk yang mereka pakai, bayangkan kalau Ciong punya teman keluarga saudara, Ciong ngajak satu temannya yang pastinya dia juga punya teman keluarga dan saudara. Nah, teman keluarga saudara tadi apabila mereka mau pakai dan juga mau bercerita, mereka pun punya hal yang sama. Mereka punya teman, keluarga, dan saudara. Sehingga terjadilah networking yang unlimited, tidak terbatas. Jumlah orang yang kita ajak itu tidak terbatas. Karena kenapa? Setiap kita punya marketnya masing-masing, punya lingkungan masing-masing. Nah, networking ini rekan-rekan bicara bagaimana Anda bisa membangun saluran distribusi dari Anda ke konsumen atau orang-orang yang Anda ajak, dan mereka Anda dorong juga untuk bercerita, untuk juga sharing ke lingkungan mereka, sehingga terjadilah distribusi barang dari HDI ke pengguna terakhir atau networking. Nah, jadi sederhananya Ci adalah kita ini sharing gitu ya, membangun networking ya Ci ya, membangun jaringan pemakai dan juga mereka yang juga berjualan kayak kita. Nah, Nah, itu juga yang sebenarnya yang yes, apa namanya membuat aku tertarik. Karena kalau itu jualan, aku itu yes, nggak bisa. nggak bisa jualan ya Ci ya. Tapi kalau cerita ya, aku Yes. pakai ini loh, itu masih bisa lah ya. Jadi kalau dulu tuh aku disuruh jual-jualan seperti itu tuh terus terang aja enggak, karena aku udah pernah ngalamin seperti itu tuh dan nggak bisa, malah bukannya malah untung malah buntung gitu. Jadi konsep networking ini bagiku malah menarik sebenarnya. Waktu aku diajak awal untuk serius di HDI ya, karena kan kalau zaman-zaman kita awal dulu itu manajer itu kan bergengsi banget ya, sampai sekarang kan juga ya. Jadi di sini ini kita waktu itu saya diajak ayo jadi manajer yuk, saya bilang gitu. Terus aku berapa banyak jualan, aku udah mikir seperti itu. Ternyata enggak. Jadi pada waktu itu tuh saya diajak untuk dibangun, ayo kita sharing, dan memang Apenco juga mendampingi untuk sharing ya, sehingga nggak kerasa sebenarnya kalau aku udah bercerita, udah sharing dan membangun networking sebenarnya. Betul. Begitu. Jadi ngomong banyak orang kan nggak bisa berjualan. Aduh, saya nggak bisa jualan. Aku nggak pintar jualan, nggak ada bakat jualan. Nah, teman-teman di sini Anda tidak perlu jualan seperti seorang sales, tapi Anda cukup nanti bisa berbagi pakai, berbagi pengalaman, berbagi manfaat terhadap produk yang Anda pakai. Oke, baik selanjutnya. Ya. Nah, ini Ci, ternyata manajer ini gampang banget ya, Ci ya? Iya. Ya, apa namanya? Sekarang ini jauh lebih mudah untuk menjadi manajer karena HD juga membantu dengan promo-promo ya. Yes. Nah, di sini ini kita di HD kita cukup 300 poin. 300 poin itu cuma 4 produk untuk dilempar atau di-sharingkan ya. Jadi dalam 1 bulan 30 hari 4 produk itu masih memungkinkan lah. Masuk Karena akal kalau saya sekali. lihat ya kan, kalau saya lihat di usaha-usaha yang sejenis loh ya, maksudnya usaha yang sama, misalnya kita menjual aku atau yang sebagainya lah, sebagai sesama pedagang gitu ya, sebagai pengusaha ya, berarti kan omset harus lebih banyak dari itu. Nah, 300 poin itu masih terjangkau, dan di sini ini kita lihat bahwa bulan ini juga asik loh, ini agak kecepatan dikit ya, tapi 300 poin itu sangat terbantu karena di HD itu banyak promo-promo yang mungkin gratis hadiah atau promo yang lainnya, seperti bulan lalu itu ada voucher 80.000 gitu kan. Jadi membantu orang untuk bisa meraih 300 poin lebih cepat. Dan di sini yang enaknya juga yang saya tahu itu ternyata kan manajer ini tidak harus yang seperti di gambar yang sebelah kiri nih atau kanan Anda ya, kiri kita ya, yang orang pertama saja yang 300 poin. Tapi ternyata juga dari temannya kita. Jadi
konsepnya waktu itu sih saya kaku sih, saya mikirnya, oh berarti saya harus cari 3 orang saja yang 300 poin. Tapi ternyata tidak. Kalau kita misalnya punya teman nih, cuma bisa 150 poin. Kita ajak terus, kita bantu, kita dampingin untuk bisa menemukan atau sharing ke orang yang baru. Nah, kalau orang yang baru ini pun juga mungkin belum 300 poin, kita bantu juga sharing untuk bisa sampai mendapatkan 300 poin. Jadi di sini ini manajer kita tidak harus kaku di hanya satu level saja, sehingga kita bisa turun. Dan variasi produk sekarang ini banyak, terutama kebutuhan akan kondisi saat ini pandemi ya rekan-rekan, itu banyak sekali orang mudah untuk memahami, terutama karena produk kita itu juga sudah dipercaya ya oleh para medis dan sebagainya. Dan yang Betul saya sekali, heran Ci. itu ya. Betul. Jadi gampang banget ya, Ci ya. Cuman bercerita ke 3 orang yang Hmm. masing-masing punya omset 300 poin ya. Teman-teman, 300 poin itu seperti apa? Nanti Anda silakan ikut training bisnis plan. Akan dijelaskan poin itu apa, BV itu apa ya. Tapi secara sederhana rekan-rekan, setiap item produk itu ada nilai poinnya. Nah, apabila tadi Ciong udah bilang tuh, dalam 1 bulan, Anda punya omset pribadi, mungkin Anda konsumsi sendiri untuk keluarga, atau mungkin Anda kenalkan kepada prospek Anda, poin pribadi Anda 300 ya, Ci ya. Terus Betul. Anda punya 3 orang saja, yang masing-masing Anda ajak sponsoring, Anda ajak bergabung dengan HDI, dan mereka belanja omsetnya masing-masing 300 poin, maka Anda sudah jadi manajer ya, Ci ya. Betul. Wow, teman-teman coba Anda bayangkan sebagai di sebuah perusahaan, manajer kan sebuah posisi yang cukup bergengsi gitu ya. Manajer berasal dari kata manage, artinya Anda sudah bisa mengkoordinir 3 orang di jaringan Anda. Nah, jadi asik banget gitu ya teman-teman. Jadi Anda bisa tawarkan sesuai kebutuhan dari orang-orang yang Anda kenal. Dan potensinya Ci lumayan nih Ci. Kalau 1 orang aja yang kita ajak, itu kan bisa dapat komisi langsung 27,5%-nya kan 250.000 ya Ci ya. Kalau orang baru ya. Betul. Jadi kalau modalnya cepat ya, Sal. balik modalnya cepat ini. Kalau 3 orang saja yang kita ajak, maka bonus kita sudah 750.000. Karena 1 orang itu 2,5, 3 orang berarti kan 750 ya. Wow, sudah mau balik modal kita. Seperti itu ya. Dan sekarang kekuatan share itu lebih mudah, bukan, dengan digital ini. Dengan WA itu sekarang kita kirim bisa ke puluhan teman-teman kita, gitu ya. Jadi sebenarnya jauh lebih memudahkan. Lebih memudahkan. Oke, next slide. Oke. Siap. Apa yang harus disiapkan nih? Oke. Nah, teman-teman, kalau tadi Anda sudah paham bagaimana menjadi seorang manajer di HDI, jadi gampang banget nih rekan-rekan. Jadi untuk dapat income hampir 1 juta di HDI ini, Anda cukup sharing ke 3 orang gitu ya. Maka Anda sudah bisa menjadi seorang manajer dengan income yang minimal Rp750.000. Lumayan ya untuk tahap awal. Walaupun belum besar, tapi ya lumayan untuk pemanasan ya teman-teman. Nah, rekan-rekan, apa sih yang harus Anda lakukan? Apa yang harus Anda siapkan agar Anda bisa cepat meraih peringkat manajer, terutama rekan-rekan yang masih baru gitu ya, untuk Anda cepat nih bisa makan produk gratis gitu ya. Apa saja itu? Silakan rekan-rekan. Yang pertama sekali yang Anda harus siapkan adalah Anda harus mengenali produknya dulu. Anda harus pelajari produknya. Nah, kenapa? Tadi Ciong cerita bahwa ya Anda segera sharing ke lingkungan Anda terhadap produk yang Anda makan. Nah, yang pertama jelas Anda harus pakai produknya dulu, teman-teman. Ini penting. Karena kalau Anda tidak mengkonsumsi produknya, maka Anda ngomongnya tuh nggak plong. Anda ada rasa tidak percaya diri ketika menawarkan ke lingkungan Anda. Tetapi kalau Anda sudah pakai produknya, maka ketika Anda sharing ke lingkungan Anda, itu ada sebuah power, ada sebuah keyakinan terhadap produk yang membuat prospek Anda merasa juga tertarik. Ya, karena Anda merasakan pengalaman pribadi Anda. Nah, setelah Anda pakai produknya, Anda pelajarilah komposisi keunggulan dari setiap item produk. Teman-teman, ada training product knowledge. 5 training dasar kita, salah satunya adalah PK. Saran saya, Anda luangkanlah waktu untuk ikut training product knowledge. Kenapa? Di sana nanti rekan-rekan akan mendapatkan penjelasan. Apa produknya, komposisinya bagaimana, gitu ya. Aturan pakainya seperti apa, terapi penyakitnya bagaimana, jelas sekali di training PK. Dan juga ada buku Rahasia Kekayaan Alam. Wah, ini buku yang sangat wajib ya, teman-teman. Betul. Jadi kita nggak usah ingat ya, Pak Sal. Nggak usah menghafalkan manfaat produknya. Betul. Kalau di awal-awal Anda belum menguasai manfaatnya, gampang. Tinggal buka contekan aja.
Mungkin ada yang nanyain soal tentang kanker, karena ada testimoni banyak di sana, atau mungkin penjelasan tentang honeybee pollen manfaatnya apa, komposisinya bagaimana, Anda tinggal buka bukunya, Anda baca, Anda jelaskan, atau Anda foto, Anda tinggal sharingkan. Wah, jadi ini contekan enak banget gitu ya, bisa mencontek dari buku RKA. Nah, teman-teman, segera Anda pakai produknya, Anda ikuti training product knowledge agar Anda menjadi seorang health konsultan yang profesional, bisa memberikan saran yang tepat guna, dan juga Anda baca buku RKH-nya untuk menambah wawasan Anda gitu ya. Nah, nanti teman-teman main produk kita ini cuma 4 macam inilah rekan-rekan. Ada bee pollen, propolis, royal jelly, dan madu. Nah, jadi bee pollen ini dari tepung serbuk sari bunga yang diklaim sebagai makanan terlengkap setelah ASI gitu ya. Jadi komposisinya lengkap sekali. Jadi ini untuk stamina dan energi dan sumber nutrisi dan protein. Royal jelly itu dari cairan tubuh lebah itu sendiri. Ini bermanfaat banget untuk sistem saraf, jadi regenerasi sel dan juga fungsi hormonal. Jadi bagus banget ini untuk masalah kesuburan, untuk penyakit stroke atau post stroke ya. Saya sendiri, ibu saya seminggu yang lalu terkena serangan stroke dan bersyukur terapisnya itu pun fisioterapinya tuh kaget. Progresnya itu hari pertama itu nggak bisa jalan, hari kedua tangannya sudah mulai bisa diangkat, dan hari keempat itu sekarang sudah bisa jalan tanpa dipegang. Jadi saya berbaik sangka sama Tuhan, kenapa orang tua saya yang kena gitu ya. Mungkin saya berpikir agar saya juga ketika bercerita dan menguatkan mungkin teman dan keluarga yang kena penyakit yang sama, bisa semakin yakin gitu ya, karena saya sendiri udah ngalamin gitu ya. Dan ini saya pantau hari per hari progresnya ini bagus banget untuk penyakit stroke teman-teman. Ya, 2 produk unggulan yang lainnya apa nih Ci? Ya, selamat juga dulu untuk orang tua Faisal nih. Jadinya apa namanya, blessing in disguise ya Sal. Yes, betul. Berkat tersembunyi ya, jadi seperti itu. Walaupun kita mensyukuri aja, kita dapat hadiah sakit dari Tuhan ini, kita punya kesempatan untuk bisa memakai produk dan membuktikannya. Yes, ya. yes. Kalau 2 produk, jangan lupa, Royal Jelly juga untuk waktu yang penting loh Sal, anti-aging. Yes, betul Yang sekali. awet muda dong. Muda, gitu ya. Karena saat ini kan orang pengen umur panjang, kelewatan awet muda, dan menolak tua, Ci. Ya. Kita harus minum Royal Jelly gitu ya, biar tetap awet muda seperti Pak Irman Tanjung dari Lampung gitu ya. Silakan, Ci. Iya. Nah, jadi kalau yang 2 produk ini itu andalan saya pada waktu anak saya masih kecil. Karena anak saya waktu kecil itu sering radang. Nah, propolis ini yang jadi kita pakai karena waktu itu saya umur 3 tahun. Jadi kalau saya radang tenggorokan itu saya gerus nih propolisnya, sama madunya saya masukin aja, ya. Dan juga 2 produk ini nih enaknya apa? Kalau propolis itu benar-benar untuk antibakteri, antivirus itu luar biasa. Dan terutama sebenarnya yang paling menarik itu gara-gara mertua saya sih. Mertua saya itu papanya Pak Yanuar ini, mamanya Pak Yanuar ini kan kena diabetes, sudah kena glukoma dan kena saraf ya. Dokternya itu menyarankan pendampingan dengan produk HD Forstar ini. Salah satunya dia bilang propolis itu untuk menyerap racunnya obat gitu loh, Sar. Biar nggak tambah komplikasi. Karena kan orang sakit kena diabetes kan harus minum obat terus seumur hidup. Nah, kalau minum obat terus kan bisa mengakibatkan efek samping komplikasi kan gitu. Nah, propolis ini hebatnya adalah dia bisa dalam tanda kutip itu menyerap istilahnya ya racunnya obat sehingga mencegah komplikasi. Gitu loh. Kalau sakit diabetes ya diabetes aja deh, jangan bertambah gitu loh. Betul, Dan betul. madunya ini ternyata aman untuk orang diabetes. Yes. Jadi pengganti gula daripada minum gula buatan ataupun yang depannya T itu ya, ternyata ini jauh lebih aman. Madunya ini ya untuk kita ibu-ibu ini walaupun pandemi ternyata masih suka dandan loh Sal, untuk masker. Untuk masker wajah ya Ci. Jadi banyak banget manfaat madu ya. Iya, banyak banget. Jadi udah dari dalam awet muda dengan Royal Jelly, dari luarnya dengan madu gitu. Ya. Nah, oke, lanjut. Ya, rekan-rekan, keempat item produk ini adalah produk unggulan dari HDI. Nah, di mana keempat item ini yang kita kenal dengan istilah 4-star. Jadi keempat item ini untuk mereka yang sehat, ini untuk maintenance. Sehingga nanti Anda bisa sharing ke lingkungan Anda, tidak hanya mencari orang yang sakit. Orang-orang sehat yang kepengen terus sehat, bisa Anda kenalkan keempat produk ini. Karena kita bukan obat, tapi food supplement. Tetapi luar biasanya seperti pengalaman saya dan mertuanya dari Ciong tadi,
produk kita ini sangat bagus sekali untuk terapi berbagai sakit penyakit. Nah, jadi Anda nanti bisa mencari yang sehat, bisa Anda tawarkan produknya, tetapi untuk orang yang memang saat ini sedang mencari solusi untuk penyakit mereka, juga Anda bisa tawarkan karena produk kita juga bisa untuk terapi pengobatan, gitu ya, Ci ya? Ya. Seperti itu. Next slide, silakan. Nah, Ciong, wow, ini banyak banget yang tadi Ciong udah ngasih bocorannya nih. Ya, ada bocorannya nih. Ya, jadi ini yang kerennya ya. Luar biasanya di HD itu setiap bulan selalu memperhatikan kita untuk mempermudah kita mencapai omset yang ditargetkan 300 poin tadi itu. Nah, bulan ini yang ditunggu-tunggu nih Sal, si imut manis ini, madu ya. Madu seperempat ini dari mulai terbitnya sampai sekarang itu selalu dicari orang. HD sekarang memberi gratis untuk pembelian 300 poin, gitu kan? Dan HD juga punya ternyata kan saat ini teman-teman pandemi itu juga mulai banyak menyerang anak-anak ya. Kalau dulu pertama kali COVID keluar itu kan katanya anak-anak nggak susah kena gitu ya. Tapi ternyata dengan varian yang baru ini, virus ini juga mudah menyerang anak-anak. Nah, HD menjawab kebutuhan kita dengan menyediakan paket kit spesial set ini. Sudah 300 poin, dapat hadiah produk yang toothpaste dan juga all-purpose cream. Ini adalah bahan-bahan yang bagus untuk anak-anak. Karena misalnya masalah pertumbuhan gigi bagi anak-anak. Anak-anak susah gosok gigi, begitu kan? Atau takut tertelan kalau gosok gigi dengan pasta gigi biasa. Toothpaste-nya ini sangat aman karena tidak ada paraben, juga tidak ada bahan kimia yang mengganggu pertumbuhan bakteri atau yang bisa aman tertelan untuk anak-anak gitu. Yang asik yang lagi nih teman-teman, Baskin itu juga ngadain diskon 15% loh dari harga member. Jadi kalau dari harga retail gitu ya, udah diturunin kan 25%. Nah, dari member itu masih dapat lagi nih 15%. Wih, diskon lagi ya. Iya. Plus kerennya masih dapat kesempatan hadiah yang si imut manis ini juga gitu loh. Jadinya bisa pakai Baskin-nya sambil maskeran Clover Honey. Dan prospeknya bagus loh, Sal. Teman-temanku selama pandemi ini mereka itu tidak putus dengan skincare ternyata. Pandemi, jaga badan, tapi jaga wajah juga. Betul sekali. Orang-orang ini kan pada takut ke klinik nih. Yes. Ya, lebih baik mengurangi, ya kan, ke klinik daripada harus kemungkinan terpapar. Jadi mereka bingung, saya nggak ke klinik bagaimana ya? Nah, Baskin ini menjadi salah satu alternatif yang sangat bagus dan aman. Jadi peluangnya gede. Ditambah lagi dengan 15%-nya HD ini, tambah enak loh, Sal. Betul ya. Luar biasa ya, Ci. Ini setiap bulan ada promo-promo yang membantu kita untuk bisa mengenalkan ya ke prospek kita. Karena namanya konsumen ini kan, Ci, paling senang kalau ada hadiah gitu ya. Waduh, betul. Itu benar-benar membuat mereka terangsang ingin mencoba produknya gitu ya. Nah, teman-teman, Anda buruan manfaatkan promo bulan ini. Jadi banyak banget ya promo-promonya yang bisa membantu Anda untuk bisa mengenalkan ke prospek Anda. Gitu ya, Ci. Wah, ini promo yang bulan Juli aja ya. Juni ini aja, ini promonya ada Happy World Children's Day, Kids Special Set, Baskin, dan juga ada Clover Honey 255 gram, di mana Anda bisa tinggal mix and match produk yang Anda butuhin ya, Ci ya. Apa saja, asal dalam satu struk pembelanjaan 300 poin, maka Anda mendapatkan free Clover Honey 250 gram. Baik di online store maupun di center stokis terdekat Anda beli offline. Baik, selanjutnya. Nah, teman-teman, ya, Ciong. Ya, untuk mempermudah kita nih ya, dibantu seperti ya. Testimonial ya, teman-teman di asal ya. Dan kita ini beruntung loh, di HD ini kita punya banyak teman-teman yang mau sharing kan. Betul. Oh, ini kayak yang rambut yang ini itu dari teman kita kan. Kalau itu bukan dari jaringan saya, tapi saya dapat. Terus yang langsing ini juga dari crossline dari teman, sehingga kita bisa pakai kan. Betul, betul. Jadi rekan-rekan nanti Anda bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman atau testimonial dari rekan-rekan kita yang sudah pakai produknya lebih awal dan mereka dengan sukacita mau berbagi ya. Kita ada kumpulan testimonial. Nah, teman-teman nanti untuk bahannya Anda bisa cari di Billionaires Education Center. Di situ ada bagian testimoni produk atau Anda juga bisa minta ke upline Anda langsung. Di mana ini Anda sudah langsung persiapan Anda menjadi manajer, Anda sudah harus profiling atau Anda filing di handphone Anda.
Jadi ketika nanti Anda prospek Anda bertanya, aduh ada nggak sih untuk kerontokan rambut? Anda nggak gupek lagi mencari filenya. Kalau sudah ada buat satu folder khusus di handphone Anda, khusus HDI, testimoni produk nih seperti saya, jadi akan memudahkan banget ketika Anda prospek, mungkin keluhan dia adalah mungkin tentang rambut rontok seperti di gambar, atau concernnya adalah di berat badan, atau mungkin mereka ada masalah di wajah, Anda tidak kewalahan dan bisa dengan cepat memberikan solusi dan jawaban dari pertanyaan konsumen Anda. Nah, teman-teman, tadi kan Anda sudah pakai produk nih, Anda bisa bercerita pengalaman Anda seperti saya sekarang punya tambahan testimoni ibu saya sendiri yang kena stroke. Jadi kalau ada pasien stroke saya bisa ngomongnya lebih mantap karena ya ibu saya sendiri terbukti gitu ya. Dan juga Anda bisa pakai pengalaman-pengalaman rekan-rekan dari berbagai kota yang dengan sukacita mereka mau dibuat, diabadikan dalam testimonial produk ya. Jadi Anda bisa minta kontennya nanti. Nah, ini ada tentang kerontokan rambut, masalah berat badan, masalah kulit wajah ya, Ci. Yang selanjutnya? Dan juga kita punya next, Pak. Kita juga punya dari HDI One banyak juga loh. Seperti ini ada di HDI One, Sal. Ada ya? Ada di HDI One. Jadi teman-teman nggak usah bingung juga, misalnya mau kemana gitu ya. Kita punya bank datanya itu di HDI One ada. Kemudian juga di BEC, ayo, center itu juga ada. Oh. Ya, kita punya bank datanya, tapi memang lebih tipsnya Faisal tadi memang lebih bagus dilaksanakan. Kita udah sortir, kita simpan di di HP kita, dikelompokin gitu ya. Jadi lebih cepat. Karena zaman sekarang ini orang tanya itu maunya cepet, Sal. Maunya kalau bisa aku tanya sekarang jawabannya kemarin gitu ya. Iya, kalau mau jadi manajer yang profesional itu harus tanggap ya, cepat tanggap dari pertanyaan prospek. Kebayang nggak, Ci, kalau nggak punya file-file seperti ini, ketika prospek nanya, ada COVID ada nggak? Waduh, nyari filenya nggak ada, nanya upline, jawabnya upline-nya mungkin sedang sibuk gitu ya. Yang terjadi apa? Konsumen sekarang ini kan semuanya pengen cepat. Seperti Ciong tadi bilang, nanya sekarang, jawabnya minta detik itu juga. Lambat kita bertanya, dia bisa tanya kepada teman yang lain yang mungkin orang HD juga gitu ya. Sehingga Anda bisa kehilangan prospek. Nah, penting banget rekan-rekan untuk file-file seperti ini, Anda sudah profiling di handphone Anda. Anda buat satu folder khusus yang memudahkan Anda nanti untuk bisa sharing ke prospek Anda yang bertanya. Oke, silakan. Di Telegram juga ada nih, Mbak Tria juga ngasih saran. Di Telegram tuh banyak banget testimoni ya. Di Bill YouTube juga banyak. Di finish list tuh banyak sekali ya. Ya, betul. Jadi semua bahannya sudah ada rekan-rekan. Jadi mudah-mudahan ini bisa menguatkan, alat bantu yang bisa menguatkan Anda untuk meyakinkan prospek Anda untuk tidak ragu mencoba produknya. Oke, silakan Ciong. Next selanjutnya Pak Yanwar. Oke, baik rekan-rekan. Apa nih yang harus dilakukan ketika nanti tadi Anda sudah coba produknya, Anda pelajarin produknya, apa yang Anda lakukan sehingga Anda bisa menjadi seorang profesional atau menjadi seorang manajer profesional. Yang pertama sekali rekan-rekan adalah siapkan daftar namanya. Teman-teman, membangun bisnis networking. Karena Anda bukan seorang seller, tapi sebagai seorang networking, seller pun butuh orang yang mau disellerkan, dijual gitu ya. Apalagi sebagai seorang networking, di mana aset kita, jaringan kita adalah orang-orang, terdiri dari orang-orang. Nah, teman-teman, pengalaman yang lalu, banyak sekali rekan-rekan yang enggan atau merasa menggampangkan untuk tidak menuliskan daftar nama orang yang mereka kenal di buku daftar nama. Mereka ngomong gini, aku dulu gitu. Oh iya, Cia, pengakuan dosa jadi Cia. Jadi merasa gini, aduh teman-teman gua tenang, pasti gabung dengan gua. Gua inget kok di kepala gua, teman gua SD SMP gua inget semua gitu ya. Nah, sehingga mereka tidak menuliskan dalam buku daftar nama. Nah, yang sering kali terjadi kan kita ini banyaklah lupanya gitu ya, karena banyak distract sehingga kita lupa. Nah, ketika kita ingat gitu ya, kita mencoba menawarkan karena mungkin ada satu momen yang membuat kita ingat sama teman kita nih gitu ya. Pas kita datangin dia bilang apa? Aduh, sorry ya Sal, sorry Ciong, saya udah gabung sama si A. Seandainya kemarin kamu ngomong duluan kalau kamu HD, ya pasti saya gabung sama kamu lah. Kan kamu keponakan saya, saudara saya, teman baik saya. Nah, tapi saya udah gabung sama si X, sama si Y gitu ya. Nah, ini banyak sekali kejadian-kejadian dan saya dapat konsultasi nih Ciong. Mereka merasakan, aduh teman baik saya gabung sama si A, kawan baik saya gabung sama si B, sepupu saya, om saya gabung sama si C. Ya, harus berbesar hati aja kalau udah jadian gitu ya. Nah, agar tidak mengalami kesalahan yang sama, teman-teman, step yang pertama Anda harus membuat daftar nama. Untuk membuat jaringan tentunya Anda harus punya bahan bakunya. Nah, bahan bakunya ini adalah daftar nama, teman-teman. Anda tuliskan semua.
mulai dari kenalan Anda SD, SMP, SMA, saudara dari pihak ayah ibu Anda, mungkin Anda yang sudah berkeluarga dari suami atau istri Anda tuliskan semua teman-teman. Ya. Nah, minimal saran saya, Anda buatkanlah dulu minimal 50 orang pertama. Orang-orang terdekat Anda yang Anda mau kenalkan HDI. Nah, jadi step awal teman-teman coba nanti sebelum Anda tidur, ambil waktu senggang, ini benar-benar dipraktekin ya kalau Anda pengen jadi satu hari manajer, Anda coba sebelum tidur, Anda ambil kertas, ambil pena, Anda coba waktu teduhnya, jadi me time-nya Anda untuk berpikir dan refleksi lagi, oh ternyata teman saya si X, pasti akan mengalir daftar nama dari kepala Anda. Setelah Anda tuliskan, Anda bisa mengidentifikasi kebutuhan mereka. Oh, yang ini mungkin kena stroke, yang ini butuh diabetes, oh yang ini saat ini sedang butuh peluang, karena mungkin usahanya sedang drop, atau mungkin dia sedang di PHK atau apapun, atau mungkin dia sedang mencari pekerjaan. Nah, setelah Anda tuliskan, Anda petakan kebutuhan mereka, nah Anda bisa kenali kebutuhan mereka dan masuklah dari kebutuhan mereka. Nah, jadi teman-teman ini step yang sangat penting sekali untuk buat daftar nama, karena banyak sekali mereka yang anggap remeh, sehingga kerjanya tuh asal accidental, Ci. Asal yang diingat aja. Oh, si A, dia baru teringat mau prospek. Besok bingung mau prospek kemana lagi. Nah, tapi kalau Anda sudah buat daftar namanya, teman-teman, 50 orang pertama Anda, maka cepat buat target. Seberapa lama Anda mau menghabiskan daftar nama Anda? Nah, jadi Anda, sehari Anda luangkan waktu mungkin 2 orang, 3 orang, mungkin 5 orang, sesuai dengan waktu yang Anda bisa luangkan ngerjain HD, untuk Anda mulai nanti jalin komunikasi. Entah Anda telepon, entah Anda WA, entah Anda kunjungi gitu ya. Wah, ini kalau Anda lakukan, teman-teman, pasti cepat jadi manajer ya, Ci ya. Ya, Sal, boleh minta waktu 1 menitnya enggak, Sal? Boleh. Nah, teman-teman, ya, ayo kita buat game, kita buat test case. Bener nggak sih gampang, seperti katakan Faisal buat nama, ya. Karena sekarang, yuk, teman-teman ambil kertas, ambil ballpoint, cepet, udah, pasti punya kan, kita udah ikut acara, ya kan? Ya, nah sekarang dalam 1 menit nanti saya timer, Anda tuliskan nama-nama orang, nggak usah mikir, pokok tulis banyak-banyak yang Anda bisa. Oke, nanti saya minta Anda sharing berapa banyak yang bisa Anda dapatkan. Setuju? Siap? Mulai ya. Tunggu. 1, sudah siap semua? 2, 3. Ayo Anda tuliskan nama-nama orang-orang yang Anda kenal. Siapa aja, Wis? Nggak usah nama teman, siapa aja. Si Anu, Badu, Susiti, siapa aja deh. Coba Anda tuliskan nama. Ayo, hap. 1 menit. Start ya. Bisa di handphonenya juga, Anda tulis di notebook handphone Anda. Tulis aja deh. Tulis aja semua orang yang ada di kepala Anda atau yang bisa Anda ingat di sekeliling Anda, tetangga, kiri, kanan, orang tua, guru, mungkin temannya anak, ibunya anak teman anak, orang tuanya teman anak Anda. Siapa aja pokoknya sih ya. Apa aja ya, mertua gitu ya, teman yang di Amerika, pokoknya jangan dibatasi, teman yang di Palembang juga. Jadi Sal, ngomong-ngomong kita itu pede loh Sal. Kenapa tuh, Ci? Palembang Darjo. bisa ya. Awalnya PS Sal. Iya, betul. Nggak paham, Palembang Sidoarjo. Palembang Sidoarjo ya. Padoarjo jadi, Palembang Sidoarjo. Oke, 3, 2, 1, tingtung, selesai. Oke. Yuk, teman-teman sharing yuk berapa yang ditulis namanya yuk. Ada yang mau sharing? Boleh. Open cam yuk. Yuk ditulis di chat. Siapa nulis siapa gitu. Berapa yang ditulis? Siapa yang bisa nulis 10? Gak apa-apa, berapapun boleh. Mau 5, 6, 7, 10, 20, nggak ada penilaian kok. Lulus semua nanti. Terus chat yuk, siapa? Jangan malu-malu. Halo. Ya, ini sedang fokus semua. Ya, saya percaya rekan-rekan semua pasti, wah 9 nama nih, ada Kasyati, ada 9 nama. Wah keren gitu ya, baru sebentar aja, 1 menit sudah 9 nama. Bagaimana kalau 1 jam ada 60 menit, 60 kali 9 sudah berapa nama itu ya? Wow, ya. Keren. Ada yang lain lagi yang menyaingi Bu Kasyati mungkin? Ayo, masa juara bertahan nih Bu Kasyati nih? Ayo teman-teman. Masa juara coba Bu Kasyati.
Oke, malu-malu semuanya Mas Yansal. Oke, lanjut ya. Jadi teman-teman sebenarnya mudah ya, 9 nama 1 menit. Kalau kita 2 menit berarti 18. 5 menit itu berarti 45 nama. Itu cukup Yes. untuk dikerjakan dalam waktu 2 hari gitu ya. Jadi kita Betul. nanti bisa mau sharing, mau untuk apa namanya menghubungi teman dan sebagainya itu 2 hari udah punya tabungan nih. Karena kan ibaratnya kita itu mau bikin kue. Bikin kue itu harus ada tepung, ada telur gitu kan. Nah, bahan bakunya tepung yang paling utamanya adalah daftar nama, teman-teman. Sehingga kita kalau udah siapin tepungnya, kalau kita mau bikin kue, baru mau beli tepungnya sekarang kan bingung. Apalagi udah pesanan kue gitu kan. Tapi kalau udah siap tepungnya kan lebih cepat bikinnya, hemat waktu. Gitu ya. Jadi saya dulu soalnya di awal saya juga nggak mau tulis gitu ya. Saya pikir ingat semua. Tapi begitu 1 orang menolak, 2 orang menolak, 3 orang menolak, saya langsung berpikir, sudah siapa lagi yang mau saya ajak ya? Langsung seperti itu. Jadi pada waktu itu saya meminjam daftar nama orang-orang di RT saya waktu itu, Sal. Jadi apa namanya orang terdekat ya. Jadi waktu saya mulai dulu itu kan saya tidak punya kendaraan untuk pergi jauh-jauh karena masih punya baby. Anakku masih umur 2 tahun setengah waktu itu. Jadi aku nggak mungkin pergi jauh-jauh. Orang terdekat adalah siapa? Ya orang se-RT-ku. Maka aku pinjam sama mamaku. Mama, ini orang RT ini daftar namanya di mana? Itu aku yang pakai. Ya, betul sekali. Jadi kita bisa mengenalkan dari lingkungan terdekat kita ya. Jadi teman-teman, pesannya Anda segera tuliskan daftar nama orang-orang yang Anda kenal dalam buku daftar nama gitu ya. Wow, ini ada 11 gitu ya buat besok. Waduh, ini keren nih. Keren. Saya yakin Mbak Yeni Leo pasti, wah kalau manajer mah pasti lewat gitu ya, sudah 11 orang yang dibuat daftar namanya. Nah, jadi teman-teman, pesannya itu Anda segera lakukan hal sederhana ini, tapi menentukan untuk Anda punya efektivitas waktu bekerja. Tuliskan daftar nama orang-orang yang Anda kenal di buku Anda, sehingga nanti Anda bisa punya gambaran siapa nih orang pertama yang first priority yang mau Anda kenalkan. Ya, jangan sampai ulangi kesalahan-kesalahan kami di awal, tidak menuliskan daftar nama, sehingga banyak sekali prospek potensial Anda yang harusnya gabung dengan Anda, tapi gabung sama orang lain. Oke, baik lanjut. Next slide. Ya, nah ini yang harus diolah nih, dimasak nih, daftar namanya nih Sal. Betul sekali. Harus tahu ilmunya kan Ci untuk buat kue tadi kalau Ceyong bilang ya. Nah, teman-teman, ini adalah pertemuan yang nanti rekan-rekan harus ikuti agar punya kemampuan nih. Kalau tadi Ciong mengibaratkan kita mau buat kue, bahan bakunya adalah tepung, maka tentunya kalau sudah punya tepungnya, kan kita harus punya keahlian untuk bisa mengolah tepung tadi agar menjadi kue yang enak. Nah, sama halnya ketika Anda sudah punya bahan baku daftar nama yang Anda sudah buat, maka Anda harus mengerjakan atau mengolah daftar nama Anda agar bisa menjadi jaringan Anda, rekan-rekan Anda gitu ya. Nah, apa yang harus Anda kuasain sebagai pemula rekan-rekan? Yang pertama, 5 training dasar. Rekan-rekan, percayalah bahwa ketika Anda sudah ikut 5 training dasar, Anda akan semakin gampang mengembangkan atau menjalankan bisnis ini di lapangan. Karena Anda tidak hanya semangat, tapi Anda paham apa yang harus Anda kerjakan di lapangan. 5 training dasar ini setiap hari jadwalnya ada. Anda tinggal memilih mau yang siang jam 2, rata-rata jam 2 atau jam 1 siang, atau yang malam jam setengah 8 malam. Pilih sesuai dengan waktu senggang Anda. Tetapi komitmen Anda untuk cepat-cepatan menyelesaikan 5 training dasar ini, maka membuat Anda semakin gampang menjalankan bisnisnya di lapangan. Mulai dari training Neo ya Ciong ya, pemahaman tentang apa itu MLM, perbedaan dan money game, dan juga nanti ada The Power of Duplikasi, kunci sukses di HD. Ada 9 langkah sukses di HTS. Ada product knowledge, pemahaman tentang produknya, teman-teman. Ada business plan, perhitungan poin, dan juga komisi, jenjang karir, potensi penghasilan, ada semua di training BP. Ini asik karena kita menghitung cuan kita sendiri, uang kita sendiri ya. Dan yang terakhir adalah HTP atau How to Do Presentation. Bagaimana cara Anda mempresentasikan produk kita, perusahaan kita ke prospek Anda yang menarik. Sehingga kalau ngomong, orang itu bisa tertarik dengan apa yang Anda presentasiin. Wah, itu semuanya ada. Saran saya teman-teman, cepat-cepat yuk kalau Anda pengen jadi profesional dan cepat meraih peringkat manajer Anda, saya percaya teman-teman 5 training dasar ini membuat Anda bisa gaspol remblong. Wah, gitu ya. Dan juga ada acara push
PUS dan BOS ini, PUS itu apa sih? PUS? Bukan. Jadi PUS itu singkatan dari peluang usaha harian. Kalau BOS itu Business Opportunity Sharing. Nah, jadi acara PUS dan BOS itu acara yang dibuat oleh support system kita Billionaires, di mana nanti ada trainer atau pembicara speaker yang sudah berpengalaman, mereka yang sudah berhasil menjadi pembicaranya yang akan mempresentasikan mengenai produk, profil perusahaan, produk, dan juga potensi atau peluang bisnis yang ada di HDI. Nah, teman-teman, acara ini dibuat untuk membantu Anda memprospek daftar nama Anda tadi. Kalau mungkin di awal-awal nih Anda merasa, aduh saya belum mantap menceritakan produk, saya belum piawai untuk cerita tentang peluang bisnisnya, maka manfaatkanlah acara PUS dan BOS, Anda undang sebanyak-banyaknya prospek Anda, teman Anda tadi, saudara keluarga Anda ya, untuk mereka bisa join ke acara PUS dan BOS. Nah, harapannya nih setelah mereka dipresentasikan oleh mereka yang sudah pakarnya, mereka tertarik, terbuka, dan akhirnya mereka memutuskan minimal coba produknya atau mereka mau bergabung bersama Anda menjalankan bisnisnya. Gitu ya, Ciong ya? Betul, ya. Jadi 5 T dasar ini berguna banget. Teman-teman 5 T dasar ini nggak harus diikuti berurutan NEO, HTS seperti itu ya. Jadi misalnya besok itu ternyata sesinya adalah PK, ya ikut aja dulu. Jangan tak tunggu dulu berapa hari lagi baru NEO, itu nggak perlu ya. Karena training saya pertama itu adalah BP, ya business plan ini. Waktu itu saya justru karena saya ikut training BP, ini adalah training saya pertama, saya jadi bersemangat ikut yang lainnya, Sal. Berarti mata duitan ya, ketahuan. Kamu tahu lah, ibu-ibu itu suka duit soalnya sebenarnya. Betul. Iya kan? Nah, jadi di BP ini saya itu melihat ternyata perhitungannya di HD ini profesional banget gitu loh. Saya melihat bahwa pokoknya saya 300 poin, atau kalau dulu 100 poin, 150 poin gitu ya, saya dapat 5%. Nah, ini memudahkan. Bagi saya nggak ruwet-ruwet. Harus ngitung, kalau omset sekian, dapat sekian, itu saya nggak. Pokoknya bagi saya, BP itu nggak ruwet. Waktu di awal kesan saya adalah tidak ruwet, gampang. Di HD itu, gitu aja hitungannya. Walaupun prakteknya itu saya sampai 9 kali ikut BP. Nah, gara-gara itu BP ini saya bahwa tidak ruwet, tapi kan saya ini dalam hatiku masih ada MLM itu gimana gitu loh ya. Kemudian saya ikut NEO. Nah di NEO Dijawab ini ya, di sana ya. di NEO saya dapat jawaban. Ternyata MLM itu profesional banget. Jauh dari pikiranku yang dulu bahwa MLM itu cuma sekedar jual dan cari orang. Nah, itu. Tapi ternyata MLM itu adalah profesional banget gitu loh. Nah itu membawa aku lebih semangat untuk ikut HTS. Gimana sih startnya di sini gitu loh. Kok sebenarnya dapat yang tadi di BP itu. Nah, balik lagi kan kalau aku udah mau start berarti aku harus tahu produknya dong supaya nanti kalau ngomong enak gitu kan. Nah, cuman enaknya di sini itu kan saya tidak suka menghafal ya, teman-teman. Tidak suka menghafal, jadi senjata saya itu buku RKA. Kalau dulu masih offline, saya bawa-bawa itu buku RKA, saya tunjukin kadang-kadang saya baca bareng, Sal. Sama prospeknya. Jadi polon manfaatnya apa ini loh, saya tunjukin begini nih. Dan ini betul, nggak apa-apa, itu sah-sah aja kita memberikan bukunya ya, contekan ke prospek kita. Nah, jadi pesannya teman-teman, ayo kalau Anda kepengen cepet bisa mendapatkan penghasilan di bisnis HDI dan bisa naik peringkat minimal manager sebagai tahap awal Anda, yuk luangkan waktu Anda karena Anda profesional, Anda bukan sales madu atau penjual, tapi Anda seorang profesional worker, maka butuh ilmunya. Jadi luangkan waktu Anda ya, agar cepat ikut 5 training dasar yang ada. Baik, silakan slide berikutnya. Nah, rekan-rekan, how to closing. Bagaimana cara closing rekan-rekan semua? Nah, ada tadi Ciong pernah bilang bahwa, aduh saya tuh nggak bisa jualan. Aku nih nggak bakat marketing. Aku nih nggak pinter jualan gitu ya. Rekan-rekan, ya saya pun masih mengalami konsumen atau prospek yang kendalanya seperti itu. Aduh nggak bisa deh aku jual-jualan deh, aku nggak pinter jualan deh, nggak bakat marketing. Nah rekan-rekan, hal di HD ini nanti Anda tidak perlu seperti seorang sales yang benar-benar menjajakan barang kita ini door to door atau mungkin ya benar-benar kayak seorang sales gitu ya. Tapi di bisnis ini Anda sharing teman-teman, sharing produk, berbagi pengalaman terhadap apa yang sudah Anda makan. Kenapa iklan meng-hire seorang artis untuk memperagakan di keseharian mereka seolah-olah mereka pakai suatu produk, gitu ya? Padahal ditanya mereka pakai nggak produk itu, belum tentu.
tapi mereka iklan dikondisikan alam bawah sadarnya si konsumen untuk melihat keseharian mereka pakai di hari-hari mereka. Sehingga terdapatkan pesan, oh dia pakai ini bisa bagus begini rambutnya, atau tubuhnya gitu ya, pakai skincare atau lotion ini gitu ya. Nah, rekan-rekan, sama halnya di Bisa HDI. Anda tidak jualan, tapi Anda membagikan pengalaman Anda ke lingkungan Anda terhadap produk yang Anda pakai. Dulu, rekan-rekan, untuk bercerita ke orang-orang terdekat atau ring satu kita harus hard selling, benar-benar door to door. Ya, Ciong dan saya mengalami bahwa zaman sebelum digital, benar-benar satu-satunya jalan untuk bisa mengenalkan produk ini adalah dengan cara ketemu langsung atau hard selling. Entah telepon, entah mengunjungi rumahnya, datang ke kantornya, atau mungkin ke suatu acara, entah arisan. Itu adalah satu-satunya cara waktu itu, teman. Karena belum ada digital. Tetapi saat ini rekan-rekan, kenapa banyak sekali kita mengalami percepatan? Ada banyak orang yang saat ini benar-benar teman-teman dulu untuk meraih income 2-3 digit butuh waktu sekian belas bahkan puluhan tahun. Tetapi saat ini kita melihat banyak mereka yang baru gabung 1 tahun, bahkan under 1 tahun sudah dapat income 2-3 digit, gitu ya. Kenapa? Jawabannya mengalami percepatan gara-gara era digital, teman-teman. Kita ada soft selling saat ini. Anda bisa sharing tidak hanya mengunjungi orang-orang yang Anda kenal, orang-orang terdekat Anda. Tapi dari media sosial yang Anda punya, Anda bisa mulai nge-branding diri Anda untuk mengenalkan aktivitas Anda. Oh, ternyata Faisal HD toh. Oh, ternyata Bu Ong tuh HD toh. Anda bisa menggunakan media sosial Anda. Ya, Anda bisa update dari status WA Anda, IG story Anda, postingan di Facebook Anda, sehingga circle Anda, lingkungan Anda tahu bahwa oh ternyata Anda saat ini juga aktivitasnya di HDI. Nah, jadi sekarang saya justru Ciong, saya ini belajar dari donen-donen saya yang millennials. Bagaimana mereka apik banget membuat kayak story bercerita kegiatan hari-hari mereka. Mungkin mereka ngasih anak mereka minum madu di pagi hari sambil dibuat kayak note-note singkat gitu ya. Mungkin nanti sebelum beraktivitas atau berolahraga Anda makan pollennya dulu gitu. Termasuk nanti sebelum tidur Anda buat vlog untuk minum royal jelly-nya gitu ya, terus nanti ada manfaat royal jelly-nya setelah itu. Jadi ini adalah soft selling, Anda bisa bercerita atau sharing produk tanpa terkesan jualan, teman-teman. Wah, ini hal yang sederhana. Kalau tidak medsos pun bisa ya, Ciong ya. Mungkin teman-teman yang ngantar anak sekolah. Wah, betul. ngantar anak sekolah ngasih vitaminnya jangan di rumah. Nah, tapi pas nanti depan ibu-ibu enak tadi lupa di rumah belum minum vitamin, kasih vitamin honeybee pollennya. Betul. Bekalnya, nak air madunya, nak bekalnya. Nah, air madunya gitu ya. Nah, itu adalah hal-hal sederhana, teman-teman. Jadi Anda bisa sharing manfaatnya kepada orang-orang yang Anda kenal melalui medsos Anda ataupun secara langsung gitu ya. Dan juga nanti orang-orang yang tidak Anda kenal. Nih ibu-ibu nih jago untuk brand prospek gimana nih, Cong? Tipsnya untuk brand prospek ini apa aja sih yang bisa lakuin? Betul ya. Jadi teman-teman ibu-ibu ya, ini kan lagi zamannya mulai yang pertama nih. Zamannya kan sekarang mulai zaman orang bersepeda nih. Nah, suami-suami kita itu atau Anda yang banyak bersepeda, bawa itu air madu clover honey itu ya, Pak, sambil dipesenin gitu kalau bulan, Pak, nanti jangan lupa dia diminum air clover honey-nya ya, biar berenergi gitu. Nah, rekan-rekan, keberuntungan kita sebenarnya kalau orang dibilang perempuan itu lebih muda, ramah, itu juga saya mengalami tidak. Saya loh, saya itu ternyata dulu itu tidak suka menyapa orang yang tidak dikenal. Ya, karena di HD itu saya mencicipi di awal, dapat bonus, kok enak ya, gitu ya. Ada dikit-dikit bonus kan di awal itu, kok mudah ya dapat uang di HD di awal. Nah, kemudian saya mau belajar. Saya belajar, tak coba sih menyapa orang tidak kenal. Jadi ya, kebetulan ada juga CD-nya teman-teman, cara menyapa itu ada loh di CD prospecting, itu mudah ya, di CD di BEC, Anda cari nanti. Nah, saya coba perkenal. Jadi kalau di mall itu kan tinggal senyum. Kalau antri di kasir, tinggal senyum gitu aja kan. Kalau orangnya baru tersenyum, kita baru nyapa misalnya pertamaan belanja nih. Kan aneh sebenarnya ya. Udah di mall belanja ya mau belanja gitu, tapi ternyata orang menjawab. Ya? Iya, orang menjawab ya. Misalnya kalau di counter Alfamart gitu, ada ibu-ibu beli susu gitu atau beli bubur gitu ya, bubur susu yang bubur instan gitu kan. Saya bilang buat lihat-lihat, oh orangnya ini
masih ibu muda. Saya bilang, untuk anaknya usia berapa? Saya gitu kan. Oh suka ya, oh enak ya, praktis ya seperti ini. Tinggal di mana? Seperti itu misalnya. Misalnya dia tinggal di mana gitu, nah seterusnya lah, asal nanti kita akan punya workshopnya ya. Tapi teman-teman ternyata, nah ini hal di sini dihadir juga nih satu diamondku yang juga beberapa kali menang Triple Pesiar, itu hasil dari Brand Prospek loh. Oh. Ya, jadi ada namanya Bu Serli Ipasari itu, saya nggak sengaja ketemu di rumah sakit gitu ya. Pada waktu itu beliau, jadi ya sapa aja. Waktu itu soalnya unik, beliau dan anaknya dan ibunya itu bertiga di rumah sakit gitu loh. Ya saya sapa, loh siapa yang sakit kok tiga-tiganya, 3 generasi dari rumah sakit gitu kan. Nah akhirnya terjadilah sampai sekarang gitu. Jadi teman-teman ayo, karena gini saya sih mikirnya ya kayak tadi dengan tadi itu kan, kalau kita menyapa bukan sekedar tujuannya saya jualan HD, enggak. Tapi kan kita membantu nih. Dan saya sendiri merasakan bahwa repot ya kalau punya anak bayi sampai masuk rumah sakit. Jadi harus anaknya, ibunya dan neneknya harus saling menjaga gitu kan susah banget. Jadi kalau saya sharing pada HD itu bukan tujuannya untuk saya sekedar jualan, tapi saya membantu supaya anaknya nggak mudah sakit gitu loh. Karena keluarga saya juga terbantu sehat dari HDI. Kalau kita nggak mudah sakit kan jadi lebih hemat toh Sal, bisa buat jalan-jalan uangnya. Kan gitu ya teman-teman. Ya, itu sih. Jadi kalau kita menyapa dari kenal, itu kita niatin dan kita berbagi. Siapa tahu bahwa teman ini bisa dapat manfaat dari baik kesehatan maupun dari ekonominya, gitu ya. Jadi bukan semata-mata target jualan, gitu-gitu. Betul. Ci, tambahan teman-teman, satu hal tadi Ci Ong bilang bahwa niatkan untuk sharing. Rekan-rekan, hilangkan perasaan dan ketakutan untuk nanti ditolak. Ini yang kadang-kadang membuat kita tidak mau bertindak ya, karena aduh nanti dia nggak suka, nanti dia sudah pakai produk lain gitu ya. Teman-teman, niatkan bahwa ketika Anda mau sharing, ingin berbagi sebuah informasi kebaikan. Ya, coba kita berpikir dari sisi yang terbalik. Siapa tahu dia memang butuh solusi kesehatan. Siapa tahu memang dia sedang mencari peluang saat ini. Siapa tahu memang saat ini dia sedang sakit. Nah, teman-teman, kita mencoba memakai kacamata yang positif ketika kita mau prospek atau sharing. Karena kalau kita mikir yang negatif, itu membuat kita akhirnya nggak plong dan akhirnya tidak melakukan bahkan. Karena dihantui pikiran-pikiran yang menakutkan gitu ya, negatif. Dia tidak mau, dia tidak suka, dia anti, dia sibuk, dia pelit, dia apapun. Prejudge ini membuat kita hanya tidak melakukan. Nah, jadi benar-benar niatkan bahwa Anda ingin sharing kebaikan, apapun hasilnya bukan ranah kita. Tugas kita adalah berbagi informasi kebaikan. Hasil akhirnya kalau dia suka ya bersyukur, kalau dia belum suka minimal hari itu Anda sudah berbuat hal yang baik, yaitu berbagi informasi tentang kesehatan. Maka akan membuat Anda legowo di saat Anda sharing ke lingkungan Anda. Baik, lanjut. Next. Itu cara closing ya teman-teman. Nah, rekan-rekan, berapa sih pendapatan seorang manajer pilar? Tadi kalau di awal kita udah sharing nih. Oh ya, rekan-rekan kalau nanti ada pertanyaan silakan Anda buat di kolom chat. Nanti ada rekan-rekan leader di sini akan membantu menjawab. Dan apabila ada pertanyaan belum terjawab, dan ketika di akhir acara Anda pengen langsung open mic, Anda boleh kami kasih kesempatan nanti di akhir acara untuk ngobrol bertanya ya. Nah, rekan-rekan tadi Ci Ong dan saya sudah cerita nih, kalau di awal sebagai seorang manajer yang pemula di HDI, maka Anda bisa dapat potensi income 750.000 bahkan sampai 1 juta gitu ya. Dimana misal tadi Anda bisa sharing ke 1 orang, beli paket gitu ya, poinnya 300 poin, maka Anda dapat komisi 250.000. Kalau 3 orang saja, Anda sudah dapat 750.000. Belum lagi kalau kita bicara extra cash ya, Ci. Keunggulan paket HD itu ada pro paket easy starter, ada 6 paket, setiap sepasang dapat lagi tambahan 120.000. Jadi kalau 2 pasang aja, 2 paket aja sudah dapatnya 620. Kalau Anda bisa jual 4 paket sudah dapat hampir 1 juta lebih gitu ya, 1,2. Wow, lumayan ya. Manajer dapat 1,2 juta gitu ya apabila Anda bisa closing 4 orang dalam 1 bulan. Nah, tetapi rekan-rekan, karena kita seorang networker, Anda bukan sales madu, Anda bukan ke toko kelontong, tapi Anda sebagai seorang pengusaha besar di HDI, maka ada potensi yang bisa membuat Anda bisa dapat income yang luar biasa di HDI sebagai seorang manajer pilar. Bisa next, Pak? Nah, teman-teman sebagai seorang manajer, tadi kita bicara manajer kan artinya Anda bisa mensponsor atau mengkoordinir, memanage, merekrut 3 orang dalam 1 bulan.
Nah, potensi apabila dalam 1 bulan Anda berhasil mensponsori 3 orang. Nah, kalau ini bonus sebagai seorang networker, yaitu bonus repeat order ya teman-teman, Anda dapat 5%. Kalau orang pertama dapatnya 27,5%. Nah, nanti Anda ikut training business plan, akan dijabarkan secara detail bagaimana potensi di HDI. Nah, sebagai seorang networker, bonus repeat order 5%, teman-teman, kalau Anda bisa merekrut 3 orang, maka income Anda adalah 135.000. Nah, sebagai seorang pilar, maka ketika Anda sudah mencapai seorang manajer, Anda tinggal menduplikasikan. Sebagai seorang pengembang jaringan, Anda merekrut 3 orang dan ajarkan 3 orang yang Anda ajak untuk tetap setia pakai produk dan juga mereka bercerita ke 3 orang di lingkungan mereka. Anda ajarkan mereka buat daftar nama juga, dan Anda bantu mereka untuk bisa bercerita juga ke lingkungan mereka. Di level kedua, terjadi duplikasi, tim Anda menjadi 9 orang. Di level keempat menjadi 9 orang masing-masing bercerita ke 3 orang, maka tim Anda menjadi 27 orang. Di level keempat ada 81 orang. Jadi 27 orang ini cerita nih ke 3 masing-masing, maka agen Anda berkembang jadi 81, dan di level kelima, agen Anda berkembang menjadi jumlah orangnya menjadi 243 orang. Masing-masing belanja 300 poin, mungkin pakai sendiri, 5%-nya Anda mendapatkan potensial income 10.935.000. Totalnya kurang lebih hampir 15 juta potensial income Anda. Nah, rekan-rekan, inilah kekuatan dari sebagai seorang networking. Potensinya tidak terbatas, karena Anda tidak solo karir. Jadi Anda kerjanya berjamaah. Sebagai seorang networking, Anda bercerita ke 3 orang dan bantu atau duplikasikan rekan-rekan Anda juga mau bercerita ke lingkungan mereka. Disinilah unlimitednya income sebagai seorang networker, teman-teman. Nah, ini kalau seandainya Anda cuma bercerita ke 3 orang. Nah, di bisnis ini, teman-teman, untuk menambah income-nya, Anda tinggal menambah jumlah orang yang Anda ajak. Ya, contohlah rekan-rekan ya, Ciong ya. Misalnya kita punya toko nih, toko kelontong, atau kita beli franchise-nya Alfamart misalnya gitu ya. Nah, kan kalau tokonya omsetnya pengen banyak, kan buka cabang makin banyak ya, Ci? Kenapa Alfamart itu banyak? Saat ini teman-teman ada 15.000 cabang Alfamart se-Indonesia Raya, sehingga Alfamart saat ini punya omset yang besar gitu ya. Kebayangkan kalau misalnya Alfamart cuma ada 1 di Sidoarjo. Omset Alfamart pasti nggak gede gitu ya. Tapi saat ini kita bisa melihat radius 500 meter itu sudah ada cabang Alfamart berikutnya atau Indomaret, selalu bersebelahan, sehingga menggurita, omsetnya jadi besar. Nah, sama halnya di bisnis ini rekan-rekan, kalau Anda pengen menambah jumlah bonus Anda, pendapatan Anda, maka tambahlah jumlah orang yang Anda rekrut. Anda sponsoring. Itu sama halnya dengan Anda buka cabang baru. Ketika Anda mensponsori orang baru, maka di bisnis konvensional Anda buka cabang, di HDI Anda juga sama membuka jaringan baru, perusahaan baru, downline baru, gitu ya teman-teman. Nah, kita lihat perbedaannya, Ciong. Kalau Anda mulai dari 3 orang, kita lihat coba tambah orang yang Anda rekrut 5 orang duplikasinya. Kita lihat hasilnya. Wow, tadi cuma 10 jutaan, ini berubah jadi 46 juta, rekan-rekan. Hanya tinggal menambah 2 cabang baru, 2 orang baru, teman-teman. Bertambah 2 orang saja yang Anda sponsori, hasil akhirnya jelas berbeda, teman-teman. Nah, di mana di HDI tidak ada batasan. Anda mau rekrut 2 orang boleh, mau rekrut 3 orang bisa, tapi kalau manajer harus minimal 3 ya rekan-rekan. Mau rekrut 5 orang oke. Atau teman-teman bilang, aduh Pak, saya nggak mau 5 orang, Pak Faisal menghina saya. Teman saya ini banyak Pak, saya ini aktivis gitu ya, mungkin anggota BEM kah waktu kuliah, atau mungkin organisasi apa. Teman-teman nggak ada batasan. Anda mau rekrut langsung 10 dalam bulan pertama Anda mau rekrut 20, itu adalah keputusan di tangan Anda. Nah, semakin banyak orang-orang yang Anda sponsoring, maka kemungkinan orang-orang yang belanja, orang-orang yang aktif juga akan semakin besar, dan jelas hasil akhirnya akan semakin banyak, teman-teman. Anda lihat perbedaannya ya, dari 10 juta tadi ke 46 juta ya, Ciong ya. Betul. Biasa sekali sebagai seorang networking. Nah, betul, salah. Terus lanjut. Inilah pendapatan seorang manajer pilar, teman-teman. 46 juta. Ciong, mungkin ada yang bilang gini, Ci, aduh saya ini kan pemula, baru gabung 1 hari loh Pak. Saya ini kan nggak pintar ngomong kayak Ciong. Saya ini kan produknya juga masih belum menguasai. Di bulan pertama saya juga berbagi waktu, saya sebagai ibu rumah tangga, kerja juga, punya baby, jadi nggak bisa full lah.
rekan-rekan kita bicara sekarang soal realitas di lapangan. Dengan segala keterbatasan Anda sebagai seorang pemula, katakanlah gagalnya 90%, masuknya hanya 10% saja, maka seorang manajer pilar di HDI masih ada sekitar 4,6 juta. Di bulan pertama Anda menjalankan bisnis ini, gitu ya teman-teman, dengan tingkat kegagalan 90%, maka Anda masih ada potensial income 4,6 juta yang bisa kita perjuangkan. Nah, ini teman-teman, bayangkan di bisnis lain, gagalnya 90%, nggak usah 90%, 50% aja mungkin udah nggak dapat apa-apa gitu ya, Ci, udah bangkrut. Tapi di HDI, sebagai seorang pemula, dengan segala keterbatasan pengetahuan dan waktu juga skill, dengan gagal 90%, masuknya 10% aja, masih ada income jutaan rupiah yang bisa masuk ke rekening Anda. Padahal, tadi saya sudah informasiin teman-teman, jumlah orangnya tidak terbatas. Anda mau merekrut berapa, duplikasikan berapa, itu sesuai dengan kecepatan dan kemauan Anda untuk komitmen mengembangkan bisnis Anda, gitu ya, menggarap daftar nama yang udah dibuat tadi. Oke, next Pak. Nah, ini Ci, penting banget ini Ci, yang perlu diingat ya Ci ya. Pernah nggak Ci Ong sih dapat ngomong ini, aduh Pak, saya ini coba sudah nawarin teman saya semua, kenalan saya semua, tapi nggak ada yang mau join, nggak mau aktif. Pernah nggak sih dapat konsultasi gitu? Sering. Sering ya. Iya. Terus kemudian katanya gini, mungkin HD ini sudah terlalu jenuh. Sudah tahu HD semua gitu ya, Ci ya? Ya. Semua orang posting madu semua gitu ya, Ci ya? Padahal dia itu temennya orang HD semua gitu kan? Ya jelas lah kalau orang HD semua postingannya madu gitu ya? Iya, betul, betul seperti itu ya. Jadi itu membuat saya teringat ya teman-teman, teringat bahwa ini saya tinggal di ruko saya ini sudah ada beberapa di komplek perumahan ini aja dalam radius 1 kilo itu sudah banyak klinik kecantikan yang dibuka di sini. Jadi kalau kita bandingkan bisnis to bisnis ya teman-teman, bukan sekedar selling to selling ya, tapi bisnis to bisnis tuh ya. Membuka klinik kecantikan seperti kebetulan sebelah kantor saya ini, saya melihat bahwa dia membutuhkan proses itu lebih dari 4 bulan untuk renovasi. Padahal kalau saya waktu kemarin buka kantor HD itu 1 bulan udah jalan untuk bisa dapat penghasilan. Jadi di sini ini kemudian ya, di sini ya teman-teman kalau lihat slide ini tuh saya pernah memang ngalamin kok seakan-akan nggak ada yang beli HD ya, kok seakan-akan saya ini kok stuck gitu ya. Aktif gitu ya. Iya, nawarin orang udah nggak mau, yang udah ada nggak mau jalan gitu Sal. Rasanya kok ibaratnya toko itu mungkin terasa sepi gitu loh Sal. Jadi pengen tak tutup aja. Itu dulu sempat mikir seperti itu sih. Ya. Jadi lihatnya yang sepinya Sal. Betul, betul. Nah, rekan-rekan, kalau tadi Ciong bilang banyak nanti mengalami mungkinnya merasa seolah-olah udah nawarkan semua tapi nggak mau gitu ya. Coba teman-teman nanti coba deh jujur kacang hijau deh. Itu bubur gitu ya, jujur kacang hijau sama diri sendiri. Berapa banyak sih yang sudah ditawarkan? Karena saya tuh pernah dapat konsultasi gini, aduh Pak, saya tuh udah tawarkan semua teman-teman saya. Oh ya, nggak ada yang mau Pak. Saya tanya lagi, berapa banyak? 5. Hah? Saya tanya, apakah teman kamu cuma 5 doang? Enggak sih Pak. Nah, kebetulan aja 5 orang pertama yang dikenalkan nggak mau. Padahal kalau saya mau cek, bukan nggak mau sebenarnya, bisa jadi karena mungkin ilmunya atau pengetahuannya yang belum mumpuni, cara menjelaskannya yang tidak menarik, atau timingnya yang tidak tepat, sehingga orang itu tidak mau. Nah, rekan-rekan, apabila nanti di awal-awal Anda mengalami penolakan, yang Anda tawarkan mungkin banyak nolaknya di awal-awal gitu teman-teman, Anda evaluasi caranya Anda menyampaikan dan menawarkan agar lebih efektif dan lebih menarik. Yang kedua, teman-teman, fokuslah pada orang yang mau dulu. Jangan habiskan waktu Anda ke orang yang tidak mau. Seringkali kita stagnansi, kita tidak efektif waktunya, dan akhirnya kita menjadi lambat karena kita menungguin orang yang tidak mau. Karena kenapa? Terjebak dari romantisme atau idealisme kita, itu kan teman baik saya, Pak. Saya ngajak dia pertama kali, maka Anda berharap dialah yang harus jalan duluan. Dia kan saudara saya, Pak. Dia sedang punya kebutuhan, dia harus aktif. Sehingga membuat kita berharap banyak agar dia yang aktif duluan. Teman-teman, di lapangan seringkali terjadi bahwa tidak selalu orang pertama yang aktif. Kenapa marketing plan HDI
tidak harus level 1 yang bisa dipakai untuk syarat peringkat Anda. Bisa level kedua, 3, dan seterusnya. Pesannya apa teman-teman? Kalau memang ketemu dengan teman, keluarga, saudara Anda, atau orang-orang pertama yang Anda kenalkan dia belum mau, ya udah skip dulu. Bukan ditinggali, apalagi dimusuhin ya. Jangan ya. Saya tawarin nggak mau, nggak ditegur-tegur lagi, ya jangan ya teman-teman. Tetap build relation, bina hubungan. Anda skip dulu, Anda fokus ke yang lain, yang mau dan bisa dulu. Kenapa rekan-rekan harus tetap bina hubungan? Karena penolakan itu sifatnya sementara. Bisa jadi ketika Anda tawarkan, saat itu dia sedang punya anak kecil, rempong-rempongnya. Tapi pertanyaannya, apakah anak itu selalu kecil? Pasti bertumbuh dan besar sehingga mungkin dia sudah punya waktu yang lebih senggang. Maka saat itulah tepat kita ngajak dia berbisnis, semakin besar anak, makin banyak punya kebutuhan. Atau mungkin saat itu dia sedang ujian, mungkin sedang skripsi, sedang mungkin ada tugas kantornya yang membludak sehingga kita datang di saat yang tidak tepat. Kan pasti ada masa di mana dia sudah mulai agak senggang. Nah, jadi teman-teman penting sekali untuk Anda bisa skip dulu prospek Anda yang nanti aja deh, belum mau aduh nggak dulu deh, saya pelajari dulu, ya udah nggak apa-apa. Anda tetap bina hubungan, tapi fokuslah kepada daftar nama Anda yang mau dan bisa, yang ngerespon. Sehingga benar-benar waktu dan konsentrasi Anda bisa dicurahkan ke titik yang tepat, teman-teman. Nah, siapa tahu nanti seiring waktu, seiring pencapaian Anda, dan follow-up Anda yang terap intens, sehingga dia nanti yang tadinya menolak, akhirnya terbuka, waduh, kok asik ya, misalnya di sini ada, ada Mas, siapa tadi, ada Mas Fatur, atau Mbak Ulvia gitu ya, dari Tulang Bawang Barat ini, waduh, kok sekarang berbeda ya, asik banget, jalan-jalan terus di HDI, terus juga hidupnya sekarang kayaknya lebih berwarna, lebih kayaknya lebih bermanfaat gitu ya, sharing-sharingnya juga positif terus. Kalau dulu sering galau-galau, sekarang kayaknya positif banget apa yang ada di media sosialnya, sehingga membuat lingkungan kita menjadi tertarik. Nah, jadi teman-teman, ini penting ya, important banget untuk fokus dulu kepada orang yang mau dulu. Cari 3 orang yang mau dulu untuk menjadi manajer Anda, gitu ya, seperti itu. Dan di sini kalau kita lihat ya Sal ya, kan saya percaya deh teman-teman tuh masih pasti adalah jalan-jalan ke mall masih ya, walaupun di pandemi ini dengan protokol kesehatan. Dan saya sempat nih jalan-jalan. Waktu yang menarik itu saya paling ingat waktu Imlek, Sal. Yes. Ya, di salah satu mall di Surabaya itu dia buat booth yang bagus banget untuk orang bisa foto-foto, selfie, dan dia bikin lomba untuk tag Instagram. Jadi waktu itu saya geli tapi juga kagum. Karena gini loh, mall ini mall elit dan sepi karena pandemi kan. Tapi kok dia mau ya invest booth yang segitu cantiknya untuk orang foto. Saya cuma ngebayangin, pasti orang udah berkurang nih ke mall. Tapi dia kok mau bela-belain ya? Gitu loh. Kemudian di sini saya juga lihat beberapa mall itu masih dandan, masih menghias mallnya seperti itu. Jadi saya berpikir bahwa oh ya, seperti ini kita itu fokusnya adalah bagaimana kita buat penampilan kita menjadi menarik. Tadi Faisal bilang mungkin ada teman yang Pak Mas Fatur tadi posting ceritanya yang jalan-jalan ke luar negeri. Jadi kan orang jadi kepo gitu kan, pengen tahu. Kemudian kok ada perubahan ya, sehingga teman-teman saya mengajak bahwa yuk kita itu tetap dandan aja, jangan kutip ya, seperti toko-toko tadi, walaupun sepi, walaupun pandemi, kadang-kadang ada PSBB seperti itu, tapi toko-toko ini tidak kemudian hanya sekedar asal-asal buka, dia tetap menghias, tetap melakukan promo dan penampilan untuk menarik orang, seperti itu ya. Jadi dia tetap berpikir orang yang datang ke mall pasti butuh disenangkan hatinya, makanya dia pasang booth itu. Nanti kan akhirnya kan saya bilang, waktu itu saya udah foto, temanku yang satu yang suka foto itu bilang, loh kok bagus, di mana itu? Kok nggak ajak aku foto? Nah, jadi gitu, Sal. Jadi dia main ke mall itu untuk foto. Fokus sama solusinya, jadi ya bagaimana membuat kita selalu punya magnet ya, untuk bisa ngajak orang lain gitu ya. Ya, rekan-rekan, jadi ini pesannya penting sekali untuk kita tetap so must go on, jangan kalau kita misalnya mengalami prospek-prospek kita nggak jalan, terus kita ikut-ikutan nggak jalan, artinya impian kita, bisnis kita tergantung sama domain kita. Nah, kita harus punya mindset bahwa ini bisnis kita, ya udah, kalau saat ini belum mau, carilah. Ada 256 juta jiwa penduduk Indonesia, baru 2 juta yang kenal HD. Masih 248 juta yang belum kenal HD. Masih banyak sekali. Potonglah 50%.
produktif dan non produktif. 256 juta, separuhnya berarti 130 juta. Usia produktif yang belum kenal HDI, rekan-rekan. Ini potensi yang sangat besar sekali, gitu ya. Tetap build relation ke belum yang mereka mungkin sedang dalam masa belum mau, tapi kita tetap produktif untuk mencari orang-orang yang mau dan bisa dulu. Ya, jadi waktu kita bisa efektif. Penting juga untuk update pengetahuan terus, Sal, memang. Betul, Ci. Sama dengan situasi yang saat ini apa, kayak tadi Mall tadi kan dia ambil momennya Imlek untuk dandan Imlek, jadi kita juga harus up to date. Kayak tadi saya harus belajar Instagram nih, nggak bisa saya nggak ngerti Instagram, saya walaupun nggak pernah main, saya harus belajar. Jadi harus belajar, update pengetahuan terus ya teman-teman. Betul, Ci. Oke, baik, next slide. Nah, rekan-rekan, bagi Anda nih yang tadi sudah punya bahan baku dan Anda sudah mulai sharing, teman-teman, dan Anda sudah bisa jadi manajer. Wow, saya percaya setelah acara ini, besok yuk sama-sama kita komitmen, kita kerjakan apa yang Anda pelajari hari ini, buat daftar namanya, Anda mulai sharing kepada lingkungan Anda, dan saya percaya bahwa sangat singkat Anda bisa mencapai manajer. Dan apabila nanti Anda sudah mencapai peringkat manajer, teman-teman, step berikutnya adalah Anda mengajarkan kepada rekan kerja Anda experience apa yang Anda lakukan, apa yang Anda sharingkan, apa yang Anda kerjakan sehingga menghantarkan Anda bisa meraih peringkat manajer. Nah, teman-teman, duplikasi ini kuncinya. Jadi bukan akhir dari segalanya ketika Anda sudah meraih peringkat manajer. Misalnya mungkin Anda dalam 2 hari, seminggu sudah mencapai manajer. Masih banyak waktu, maka step selanjutnya adalah Anda segera ajarkan kepada 3 orang yang Anda ajak agar mereka juga bisa menjadi manajer seperti Anda. Nah, apabila Anda bisa mendampingi 3 orang saja yang bisa jadi manajer seperti Anda, maka Anda sudah terpaksa nih naik jadi peringkat leader. Kalau 5 orang yang Anda bantu dan mereka juga bisa mencapai peringkat manajer, maka Anda sudah meraih peringkat sebagai seorang diamond leader. Nah, jadi kuncinya kenapa bisnis ini nih, Upland itu bukan hebat, Upland cuma menang pengalaman. Karena Upland sudah melakukan prosesnya lebih awal. Nah, tentunya kita sebagai orang yang cerdik, yang punya hikmat, daripada kita banyak melakukan trial dan error, ngerjakan apa mungkin kesalahan-kesalahan upline kita di lapangan waktu awal-awal menjalankan, konsultasi. Nah, tanya aja upline, Len, gimana nih gue pengen jadi manajer, gitu ya. Dan juga mungkin kalau domain Anda belum ngeh untuk konsultasi, maka Anda yang harus mendampingi Anda turun. Yuk, tak bantu kamu agar bisa pakai produknya gratis, agar kamu juga bisa dapat income, biar kamu balik modal nih, kan kemarin kamu beli paket sekian, mau nggak bisa balik lagi ke rekening kamu, jadi kamu makan gratis. Mau. Yuk, tak bantu yuk. Mana daftar namanya? Yuk, tak bantu yuk untuk cerita ke mereka. Nah, step berikutnya adalah Anda bantu rekan kerja Anda agar mereka juga bisa mencapai Anda yang capai, yaitu sebagai seorang enterprise manager. Oke, next. Nah, ini teman-teman, step selanjutnya, rekan-rekan, setelah Anda meraih satu titik pencapaian sebagai seorang manajer, jadikanlah itu sebagai stepping stone, pijakan pertama teman-teman, batu pijakan untuk Anda mencapai peringkat yang lebih tinggi. Rekan-rekan, manajer adalah sebagai pilar atau pondasi untuk meraih peringkat-peringkat yang lebih tinggi. Ketika Anda sudah meraih peringkat manajer, Anda duplikasikan. 5 orang yang Anda duplikasikan, Anda menjadi seorang diamond. Nah, ketika Anda sudah mencapai diamond, maka step berikutnya Anda duplikasikan kembali. Wes, saya udah berhasil jadi diamond nih, maka ajarkanlah donen Anda agar mereka juga bisa jadi diamond. Nah, duplikasinya sudah ke step yang lebih tinggi, teman-teman. 2 orang Anda bantu, Anda duplikasikan jadi diamond, jadi apa kita, Ci? Jadi eksekutif ya, Ci ya? Oh, ya. Yes, kalau 4 orang aja Anda duplikasikan, maka Anda bisa jadi seorang star diamond. Rekan-rekan, semakin tinggi peringkat Anda, maka semakin besarlah potensi income yang bisa Anda dapatkan. Inilah letak fairnya di HDI. Jadi siapa yang bekerja lebih, otomatis peringkatnya pasti akan lebih tinggi, maka dia akan mendapatkan potensi dari marketing plan kita yang lebih banyak. Seperti itu ya, walaupun upline di atas, tapi dia mungkin tidak qualified, maka bisa jelas bonusnya bisa Anda salip walaupun Anda downline. Nah, jadi harus segera upgrade impian ya teman-teman yang sudah manajer, ayo cepet-cepetan, apalagi tanggal sekian ini udah jadi manajer. Cepet-cepetan ini. Saya nggak tahu nih ada rekan saya Mbak Ye ini join atau enggak. Ini bulan depan saya ada sharing khusus, ini sudah banyak yang bertanya. Ini saya pun penasaran apa yang beliau kerjakan, walaupun diupdate terus oleh upline-nya, teman-teman. 3 hari pertama beliau udah menyelesaikan diamond-nya.
Terus ini 10 hari ke berikutnya dia sudah menyelesaikan eksekutifnya dan ini sedang on the way ke star-nya. Wah, jadi benar-benar percepatan di era digital ini sangat cepat sekali rekan-rekan semua. Ini saya nggak tahu join atau enggak. Kita nanti mudah-mudahan ada kesempatan untuk ngobrol-ngobrol nih bagaimana dan apa sih yang membuat sebagai istri seorang pejabat juga ini mau menjalankan bisnis HDI dan mengalami percepatan yang sangat luar biasa. Jadi teman-teman, oh ada Mbak Yeni hadir gitu ya. Wow, Mbak Yeni coming soon ya, bulan depan ini sudah banyak request untuk kita todong nanti ngobrol-ngobrol ini, dan saya doakan semoga Star Diamond-nya bisa selesai bulan ini. Amin ya. Seperti itu. Amin. Oke, baik, selanjutnya. Ya. Next. Tambah dikit Tambah dikit. Silakan. Goalnya kita itu sebenarnya bukan hanya kita. Jadi goalnya kita bagaimana membantu goalsnya rekan kerja kita. Itu aja. Jadi kalau kita udah nyampe peringkat tertentu, ayo sekarang pikiran kita tujuannya atau kita adalah bagaimana rekan kerjaku itu juga bisa naik seperti itu. Ya, oke. Setuju, Ci. Penting. Jadi fokusnya tidak hanya kita, tapi bisnis ini untuk besar. Kuncinya adalah bantulah orang di bawah Anda untuk berhasil. Maka dengan membantu donan kita berhasil akan mendongkrak kita lebih berhasil lagi. Jadi benar-benar filosofi yang indah. Kita sukses dengan cara membantu orang lain sukses. Kita berhasil dengan cara membantu orang berhasil. Ya, beda banget dengan filosofi di konvensional. Nah, rekan-rekan, ini kembali saya reminder untuk Anda ikut training business plan, akan dijabarkan tentang lembar easy plan, bagaimana potensi penghasilan yang ada di HDI. Rekan-rekan, Anda harus cepat nih ikut ini. Kenapa? Ini yang membuat Anda semangat. Karena Anda tahu Anda bekerja keras dan apa yang bisa Anda dapatkan dari bisnis HDI, apa yang bisa ditawarkan, di offering oleh bisnis ini, teman-teman. Di mana kita punya jenjang karir, teman-teman. Tadi kalau sudah kita bahas bagaimana jadi manajer, jadi kalau bulan pertama Anda join, Anda bisa manajer, berarti Anda sudah lompat 3 peringkat. Nah, di sini ada leader, berarti Anda sudah bisa mencetak 3 manajer, diamond mencetak 5 manajer, dan peringkat sebagai seorang eksekutif grup gitu ya. Eksekutif diamond ini Anda berhasil memanage 3 orang manajer dan 2 orang diamond leader. Nah, kenapa sih harus cepat-cepat jadi diamond, Ciong? Karena Anda bisa lihat di sini ada infinity. Rekan-rekan, ketika Anda sudah meraih peringkat diamond above, maka Anda sudah men-unlock untuk bisa mendapatkan infinity. Anda membuka kunci marketing plan kita, di mana Anda bisa menjangkau level terdalam dari network yang Anda bangun. Kalau manager terbatas dengan cuma 5 level tadi, tapi kalau peringkat diamond above, ini ada garis merah infinity ya. Artinya Anda bisa menjangkau sampai level paling dalam. Wah, tentu dapatnya pasti lebih banyak ya rekan-rekan. Nah, jadi saran saya teman-teman, saya tidak akan jabarkan bagaimana easy plan. Anda bisa melihatnya sampai peringkat ketiga ada Royal Crown. Kalau dulu sepanjang 20 tahun Royal Crown itu cuma 1, tapi saat ini sudah bermunculan ada lebih dari 5 orang Royal Crown, teman-teman. Dan saya percaya akan lahir segera 2021 ini Royal Crown baru, Diamond baru, eksekutif Diamond baru, Star Diamond baru, dan saya percaya adalah Anda yang hari ini berinvestasi, meluangkan waktu untuk belajar dan segera mempraktekkan apa yang kita sharingkan hari ini, saya percaya akan lahir diamond baru di grup Anda masing-masing. Ya, Ciong ya? Oke deh. Nah, Ciong, kita sudah di penghujung acara nih, Ci. Ya, itu saja mungkin sharing kita ke teman-teman. Semoga teman-teman dapat gambaran ya. Karena kenapa? Penting di bisnis ini kita punya goals yang ingin kita capai. Kalau kita tidak punya goals yang kita mau capai, ibarat kalau orang jalan tuh nggak tahu arah. Misalnya begini, saya suka sharing nih. Misal di sini ada Ibu Chin Susanto naik taksi. Sopir taksinya nanya, Ibu Chin mau kemana? Nah, terus Bu Chin bilang gini, terserah. Kira-kira supir taksinya bilang Bu Chin apa itu? Gila nih Ibu, masa naik taksi ditanya ke mana mau jawabannya terserah. Nah, rekan-rekan sama halnya di bisnis ini. Ketika Anda gabung di HDI, tapi Anda tidak menentukan goals yang Anda mau capai, maka yang terjadi Anda akan muter-muter, buang waktu, buang investasi tenaga dan juga biaya, dan hasilnya tidak maksimal. Karena ibarat nembak tidak punya sasaran tembak. Ibarat mau jalan tidak tahu arah yang dituju. Nah, seperti di sini kayak rekan saya Mbak Yeni dan teman-teman yang lain, yang dari awal gabung sudah ada sasaran tembak, ibarat itu lingkaran panah yang mau dibidik. Sehingga presisi, oke, saya mau mencapai peringkat ini, saya mendapatkan income ini, saya mendapatkan hasil ini. Jangan seperti banyak enterpriser yang prinsipnya gini, Ciong, nggak apa-apa, saya pokoknya jalannya nge-flow aja seperti air yang mengalir, dapat syukur, nggak dapat ya nggak apa-apa.
Aduh, teman-teman sayang ya. Karena saya percaya bahwa Anda berhak mendapatkan banyak, mendapatkan besar di bisnis HDI. Dan Anda bisa membantu banyak orang untuk sehat dan juga mendapatkan penghasilan yang luar biasa dari bisnis HDI. Oke, Ciong, mungkin ada sebagai penutup dan kita nanti tanya jawab. Ada informasi apa nih, Ci? Pengumuman event terdekat mungkin? Ada? Ya, teman-teman, kita dalam minggu depan ini kita lagi setting untuk acara Biskin Gathering. Tapi nanti kita umum lagi ya jadwalnya. Yang udah ada jadwalnya ada tanggal 20 Juni, ada sesi tentang persendian. Bagaimana mengatasi nyeri lutut pada usia lanjut, tanggal 20 Juni jam 1 siang ya. Nanti filenya menyusul kalau nanti bisa dipasang di sini. Dan ada juga nih lomba BTS Challenge, ya BTS Challenge. Tahu BTS nggak asal? Kamu kenal nggak BTS? BTS itu apa ya? Teka-teki silang, Ci, bukan? TTS itu ya? Dan dari Korea kemarin dulu, Sal. Oh iya, oke. Yang sampai ngantri di McDonald gitu ya? Nah, kita nggak usah ngantri di McDonald di sini. Kita punya BTS Challenge itu adalah berani tampil selfie, ya. Rekan-rekan, acara BTS selfie ini memang diadakan oleh Family Center Sidoarjo, tapi terbuka, terutama untuk rekan-rekan grup ini. Saya membuat acara ini, Sal, tujuannya adalah membantu rekan-rekan ini cepat jadi manajer atau lebih tinggi lagi. Ini adalah bagian dari branding. Jadi teman-teman kalau misalnya saat ini adalah fenomenanya nih, teman-teman orang-orang pada senang nongkrong, ya walaupun masih pandemi kan ada juga kan yang masih suka ke kafe gitu. Daripada ke kafe, selfie di kafe gitu, gimana kalau selfie sambil bawa produk HD? Entah kafe, entah biskin, es krim gitu kan. Jadi di sini ini nanti branding diri Anda, ya, bahwa nanti orang tanya, loh, kamu foto di mana kok bagus? Lokasinya. Anda udah membantu pemilik kafe itu untuk branding. Kalau kemudian Anda pasang bawa misalnya es krim, kamu bawa apa itu? Ini yang bikin aku kinclong. Anda branding bisnis Anda. Seperti itu, ya. Jadi dan itu mudah ditiru. Di zaman sekarang ini Instagram ini mudah ditiru, gitu kan. Sehingga gampang. Nah, karena ini lagi musim nih, sawah-sawah ini ya. Nah, kayak gitu itu bisa dipakai. Ya, teman-teman. Jadi pakailah sesi ini untuk membantu branding diri kita. Dan kan kita malu nih kalau kita ngomong diri sendiri. Nah, ini lomba ini nanti untuk branding. Anda bisa pasang di Instagram Anda, nanti orang tanya. Ya, jadi hashtagnya kemana, Ci? Kenapa? Hashtagnya nanti ada di share. Ya. Oh, ada ya. Nanti ada flyernya ya, Ci ya? Ada flyernya gitu ya, teman-teman. Atau saya mau ikutan langsung mau selfie ya setelah ini ya. Anda bisa masuk ke ini Instagramnya Sidoarjo, HDI.Sidoarjo 396. Tolong diketikin operator. Ya soalnya Pak Yanor ini yang paling ngerti Instagram kantor. Ya, ini siap. Untuk bisa seperti itu, ya. Itu gitu. Jadi tadi saya mereminder lagi rekan-rekan. Jadi hari besok ya, Ci ya. Besok Senin kita ada event spesial bebas nyeri lutut jam 1 siang. Tanggal 20, Sal. Tanggal 20. Oh, tanggal 20. Ya ampun, lama banget, Ci. Saya pikir besok, semangat banget. Saya pikir besok langsung gitu ya. Kalau besok sebenarnya kita bisa pakai event yang dari Family Center Semarang, Sal. Oh iya, nanti ada flyernya. Ada reproduksi. Ya. Yes. Jadi rekan-rekan, Anda harus update dan ya informasi yang ada di grup tolong dibaca. Karena setiap hari kita akan update, itu banyak sekali acara. Mulai dari training dasar, ada seminar-seminar kesehatan yang mengangkat tema-tema kesehatan tertentu gitu ya. Itu bisa Anda gunakan untuk menambah wawasan dan juga bisa untuk memprospek data nama Anda. Ya, Anda bisa gunakan itu dan juga nanti akan segera diupdate. Kita nanti akan ada acara terdekat gathering gathering ya. Biskin gathering ya. Betul. Nah, jadi SSAA menjawab. Itu akan terdekat, kita akan rilis playernya. Jadi nantikan acara-acara terdekat berikutnya. Ciong, sebelum kita berpisah, kita cek dulu apakah sudah terjawab semua. Sepertinya teman-teman leader sudah menjawab ya semua pertanyaannya. Apakah ada yang belum terjawab? Mungkin rekan-rekan? Kalau ada yang mau bertanya, teman-teman silakan. Kalau mau bertanya. Kami kasih waktu 5 menit, teman-teman silakan. Yang mau bertanya sebelum kita akhiri, silakan open cam Anda. Saya unmute ya, silakan Bapak Ibu. Oke. Ya, saatnya di sini kita bisa ya teman-teman jangan malu-malu kita ketemu
Di Ya. ini kita punya teman dari Palembang, dari Jakarta, dari mana lagi? Nah, aduh, Ini Bu Yeni ya? Yuk, silakan Bu Yeni. Silakan. Dibuka mute-nya, Bu. Bisa di-unmute. Dibuka mic-nya. Oke, selamat pagi. Pagi, Mbak Pagi. Yeni. Ya, luar biasa, Ciong. Aku mau kayak Ciong tuh. Asik. Nah, Amin, amin, saya amin, mau amin. Faisal. Aduh. Kapan main ke Surabaya? Kasih Ayo jalan. deh. Ya. Di sini banyak kuliner enak-enak loh, Yen. Ya, insya Allah. Aku mau nanya satu hal, Ciong. Kalau misalnya kita datang ke tempat seseorang, dia punya riwayat penyakit, tapi dia masih belum percaya dengan produk kita punya. Dan karena yang brand yang terkenal hanya Clover Honey, jadi dia hanya memakai Clover Honey aja. Contoh kemarin ada anak umur 4 tahun, dia kena ginjal, dan kemudian orang tuanya memang dia sudah memakai Clover Honey yang 1 kilogram, tapi dia hanya sudah tinggal sedikit lagi. Terus ada beberapa item yang saya kirim dari share dari Pak Faisal, itu dia kurang belief ya, maksudnya kurang percayalah dengan obat-obat yang kita kasih yang pollen, terus kemudian ada propolis dan cara pemakaiannya juga kita sharing dari testimoni-testimoni yang ada di aplikasi. Dan juga dari leader-leader yang ngasih semangat, tapi yang mereka ambil hanya 1 Clover Honey saja yang 1 kilogram. Saya nggak tahu karena keterbatasan anggaran dana ataupun karena kurang percaya, itu belum saya follow up lagi, belum saya datengin lagi. Mungkin itu saja, siapa tahu sharing dari Ciong ada pengalaman yang seperti saya, penolakan yang lainnya karena ada latar belakang penyakit seperti apa. Terima kasih, Ciong. Oke, thank you Yen. Pak coba jawab ya. Ya memang itu keunikan ya. Sering-sering kita itu menemukan keunikan ya, Sal. Kita pikir orangnya mampu tapi nggak mau beli. Atau orangnya nggak mampu tapi bisa beli gitu kan ya. Itu keunikannya sangat. Nah, dari selama kalau dulu ya waktu pertama kali saya gabung, itu saya memang maunya orang itu setiap kali saya bilang itu maunya dia pasti beli gitu loh. Maunya begitu. Cuman memang lama-lama saya menyadari bahwa yang penting itu adalah relasi, konsultasi dan kepercayaan orang itu. Jadi kalau akhirnya saya belajar bahwa seseorang itu misalnya dia sementara ini masih mau royal Clover Honey gitu ya, ya udah saya iyain aja. Terus saya kasih informasi-informasi lebih banyak tentang manfaat Clover Honey supaya tujuannya adalah dia itu percaya sama saya atau dalam hal ini sama Yeni bahwa Yeni itu tidak mengambil keuntungan dari orang itu gitu loh. Oh, kebutuhanku itu terpenuhi ya. Ternyata oh, madu itu bisa begini ya. Oh, bisa begini ya, bisa begini. Jadi, kalau kita bisa memberikan kepada rekan kita atau prospek kita itu lebih banyak informasi yang untuk dia. Ya, kalau kita keburu-buru pengen dia pakai yang walaupun kita tahu sebenarnya dia tuh butuh loh yang namanya propolis misalnya ya. Tapi kalau dia belum mau, ya nggak apa-apa. Kita supply terus aja. Clover Honey itu bagusnya apa sih? Mungkin dengan bantuan jurnal-jurnal ilmiah kalau ada. Terus pelan-pelan sharing tentang produk yang mau apa duluan nih, yang mungkin dibutuhkan dia. Jadi misalnya mungkin dia butuh propolis misalnya ya. Kalau menurut saya ibu ini bisa terbantu loh dengan lebih baik efektif dengan propolis karena begini. Tapi ya tidak apa-apa sih kalau ibu sekarang mau Clover Honey dulu. Cuma nanti ditambah ya Bu dengan propolis seperti itu misalnya. Gitu sih yang saya lakukan ya. Relasi, yang lebih penting relasi. Supaya beliau percaya bahwa Yeni itu adalah di pihaknya dia, konsultan di pihaknya dia gitu. Ya, itu deh. Gimana Sal? Mungkin mau nambahin? Iya, udah terjawab sih dari Ciong. Jadi benar Ya. sekali yang kita iyain dulu. Kan nanti ada rumusnya follow up itu 2 kali 24 jam ya, Ci. Ketika dia nanti Mbak Yeni udah pakai madunya ya, dia terasa enak, cepet-cepetan tuh momentum tanyain kan, gimana pakai madunya enak gak? Udah terasa lega. Nah, disitulah kita bilang, Wah bersyukur ya udah lega, nanti kalau memang sudah memungkinkan, akan lebih baik ditambahkan produk yang lain. Karena bayangin nih, lu pakai madu aja udah terasa enaknya, apalagi dipakai produk yang lain pasti
perubahannya lebih signifikan. Nah, itu nanti di follow up. Jadi benar, ikutin dulu setelah Mbak Yeni uletin, jangan sampai kita paksa kesannya memaksa dan ada kesan kita mau ngambil keuntungan gitu ya. Iyain dulu aja, tetapi nanti relationnya terus dibangun, di follow up, sambil kasih saran bahwa kalau pakai produk yang lain, pasti hasilnya lebih baik. Gitu ya Mbak Yeni. Oke, terima kasih Ciong, Pak Faisal. Ya, Oke, silakan ini ada Bu Ivon, silakan Bu Ivon. Ya, selamat pagi, Pak. Pagi Bu Selamat Ivon, pagi, ini Bu Ong. wah, Baik, salam dari ini. ya. Yang mau saya tanyakan mengenai cara belanja di HDI Store. Saya pernah tanya sama Pak Faisal, tapi mungkin saya agak kurang jelas gini. Kan kita kalau belanja 300 poin, kita akan mendapatkan satu madu yang 250 ya, Pak. Nah, jika saya ingin membelanjakan saya punya downline misalnya, ya, tapi saya sekali bayar nih, tapi kan downline ini mungkin butuhnya royal jelly saja, kemudian yang lain madu, ditambah madu, pokoknya digabung-gabung sebenarnya mereka itu tercapailah bahkan lebih dari 300 poin gitu Pak. Lewat HDI Store begitu pembayaran, apakah itu bisa dihitung untuk poin mendapatkan madu yang 250 gram itu Pak? Oke, silakan Ciong, dijawab Ciong. Satu ID, maksud satu ID atau beberapa ID? Beberapa ID, dua ID, tapi kan yang membelanjakan saya gitu. Saya masuk ke HDI Store, kemudian satu untuk saya, tapi yang satunya ID yang lain gitu. Nggak bisa Bu. Tapi yang check out, yang membayar itu saya gitu, karena kan saya yang melakukan pembelanjaan begitu. Apakah itu nanti bisa dapat? Nggak bisa. Gratis. Nggak bisa Bu. Karena kalau masuk 2 ID berarti kan 2 transaksi jadinya. Sehingga nggak utuh 300 poin dalam satu sekali transaksi. Itu walaupun nanti loginnya pakai nama Ibu maupun pembayarnya Ibu, tapi saat dia masuk 2 transaksi, nggak bisa. Yang bisa adalah dikirimkan. Jadi tetap misalnya loginnya Ibu, kemudian ID-nya atas nama Ani gitu ya. Tetapi pengirimannya ke Ibu dan ke Ani itu memungkinkan. Tapi kalau ID-nya Ani dan ID-nya Ibu, totalnya 300 poin, nggak dapat. Nggak bisa. Oh, tapi kalau pengirimannya aja bisa ya? Bisa. Pengirimannya beda. Misalnya saya tetap belanja pakai saya, ya belanja pakai saya, pakai poin saya misalnya, ID saya, tapi alamatnya satunya ke Ani, satunya ke saya. Bisa. Bisa. Bisa, tapi ongkirnya kena ongkir jadinya ya. Kalau lebih 1.500.000 berarti kan yang 800 bebas ongkir, yang 700 kena ongkir. Karena kan 800.000-nya, ya. Jadi kalau dipecah 2 itu kalau nggak nyampe 800.000-nya, salah satu yang nggak masuk kena ongkir jadinya nanti. Gitu. Itu Bu Ivon. Terjawab ya Bu? Oh iya. Baik, ngerti. Oke deh. Terima Ini kasih Ciong. Terima kasih Bu Ivon. Bu Ivon, go diamond ya. Saya menunggu diamondnya bulan ini. Go. Amin. Oke, ada lagi yang Amin. bertanya rekan-rekan? Ya, Bu Ivon. Silakan. Ada lagi teman-teman? Cukup ya kayaknya ya. Rekan-rekan, Ciong, kita sudah di penghujung acara. Teman-teman, sampai ketemu di acara-acara 1000 Harvest berikutnya. Dan semoga hari ini Anda mendapatkan hal yang bermanfaat. Apabila ada yang kurang, itu semua karena kekurangan dan kehilapan kami berdua. Sampai ketemu lagi di acara-acara berikutnya. Sukses selalu untuk kita semua. Selamat pagi. Pagi semuanya. Thank you. Thank you. Thank you. Terima kasih.